Bab 1161, bagaimana berani kamu berantakan dengan teman baikku? Tiga Celestial Kaisar Vile Kaisar belum mengantisipasi pertemuan kelompok sebesar itu. Mereka berbaring menunggu di dekat pintu keluar, dan ketika mereka mendeteksi fluktuasi aneh di kejauhan, datang untuk menyelidiki. Yang mengejutkan mereka, mereka melihat Bai Xiaochun dan semua Celestial lainnya dari dinasti Saint Emperor. Jika Virupaksa ada di sana, ia mungkin bisa memblokir jalan mereka dengan kekuatan. Tapi pangkalan kultivasi Pangeran Urdimen tidak cukup tinggi, memicu napasnya. Mata pendeta Devourer membelalak, dan dia bahkan mempertimbangkan untuk mundur. Namun, dia tahu bahwa karena Bai Xiaochun ada di sini, bersama dengan sekutu-sekutunya, jika mereka melewati sementara dia sendiri benar-benar tidak terluka. Itu akan membangkitkan kemarahan rekan-rekan celestialnya, serta kemarahan dari kaisar-kaisar jahat. Mereka memiliki barang yang diinginkan yang mulia kaisar jahat, teriaknya. Jangan biarkan mereka lewat. Dengan menyatakan semuanya secara terbuka, dan juga menyebutkan Kaisar Vile, dia tidak meninggalkan ruang gerak untuk yang lain. Pangeran Urdimen mengutuk dalam hati, tetapi tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Setelah mengirim pesan ke Virupaksa dan yang lainnya, ia melepaskan kekuatan basis kultivasinya. Gongsun Wan menghela nafas. Dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung dengan Bai Xiaochun, tetapi mereka berdua berada di pihak yang berseberangan saat ini. Jadi dia hanya bisa memperkuat basis budidayanya dan bergabung dengan pendeta Devourer dan Pangeran Urdimen untuk mencoba memblokir jalur Saint Emperor Langit Dinasti. Keluar dari jalan. Gu Tianjun berteriak, melakukan gerakan mantra yang mengirim 7 pedang berteriak di depannya. Ketika mereka bersiul di udara, mereka bertransformasi menjadi pedang besar yang menebas ketiga Celestial Kaisar Dinasti Vile. Sima Yunhua, Roh Umur Surgawi dan Chen Su semua tahu bahwa waktu adalah esensi, dan karenanya, menggunakan kartu truf. Ledakan gemuruh bergema di semua langit dan bumi saat kedua belah pihak bentrok. Darah menyembur keluar dari mulut pendeta Devourer ketika ia terlempar ke belakang, terluka parah. Dari cara darah terus mengalir keluar dari mata, telinga, hidung, dan mulutnya, dan dari bagaimana tampaknya terhuyung-huyung di ambang kehancuran. Jelas bagi siapapun bahwa dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menahan miliknya. Sayangnya, dia sendiri tidak cukup kuat. Pangeran Urdimen sebenarnya tidak terluka sangat parah. Pendeta Devourer sengaja melompat di jalan sebagian besar kemampuan ilahi, dan jika Pangeran Urdimen tidak bisa melihat melalui rencana pria itu, maka dia tidak pantas untuk hidup selama dia. Rubah tua yang cerdik. Jelas, Pendeta Devourer berharap bahwa dengan keluar dari pertarungan yang terluka, ia akan menghindari hukuman oleh kaisar-kaisar jahat. Pangeran Urdimen telah mempertimbangkan untuk melakukan hal yang sama, tetapi sayangnya, basis budidayanya lebih rendah daripada Pendeta Devourer, membuatnya mustahil. Meskipun dia batuk darah, itu tidak sedramatis apa yang terjadi dengan Pendeta Devourer. Karena itu, dia juga menjerit dan kemudian menamparkan dada. Suara ledakan terdengar ketika dadanya ambruk dan dia jatuh ke belakang. Bahkan Pendeta Devourer terkesan. Betapa rubah tua yang cerdik. Pendeta Devourer berpikir, mendengus dingin dan berusaha terlihat terluka semaksimal mungkin. Gongsun Wan juga batuk darah, tetapi sebelum sesuatu yang serius terjadi padanya, Bai Xiaochun melirik dengan tatapan tajam dan berteriak, "Aku akan mengambil hidupmu hari ini, Ghost Mother." Menggeser arah, dia menembak ke arahnya. Sementara itu, Gu Tianjun dan para Celestial lainnya terus maju. Bahkan ketika Gongsun Wan terlihat kaget, Bai Xiaochun menembak ke arahnya dan melambaikan lengan bajunya, menyebabkan asap hitam menyebar ke segala arah. Mengambil keuntungan dari penutup yang disediakan oleh asap, ia kemudian mengambil sepotong daging yang berdaulat dan melemparkannya ke arahnya. Dengan mata melebar, dia menangkap potongan daging dan menyimpannya. Pada titik ini, Bai Xiaochun menjerit dan melemparkan dirinya keluar dari asap hitam. Pertarungan di antara kita belum berakhir, Ghost Mother. Teriaknya, berlomba untuk mengejar Gu Tianjun dan yang lainnya. Karena Pendeta Devourer dan Pangeran Urdimen terluka,
mereka tidak melihat ada yang aneh dengan pertemuan itu. Tetapi Gu Tianjun dan para Celestial dinasti Sein Kaisar lainnya bisa menebak apa yang baru saja terjadi. Begitu Bai Xiaochun menyusul, dia menyadari bahwa Sima Yunhua dan roh berumur surgawi menatapnya dengan aneh. Adapun Gu Tianjun dan Chen Su, meskipun mereka tidak melihatnya, tidak mungkin bagi mereka untuk menutupi ekspresi canggung yang muncul di wajah mereka. Berkedip beberapa kali, Bai Xiaochun berdeham dan berkata, "Aku agak kepincut, jadi aku memberinya sepotong daging yang berdaulat." Para Celestial lainnya langsung terkejut dengan keterbukaan dan kejujurannya. "Kamu," mengutuk. Celestial Spirit Aget Spirit berkata, tertawa. Untuk beberapa alasan, dia hanya terus menemukan Bai Xiaochun ini lebih dan lebih lucu, dan menyadari bahwa kesan sebelumnya tentang dirinya telah terbentuk ketika mereka saingan. Dan tidak benar-benar akurat. Chen Su tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dan bahkan Gu Tianjun dan Sima Yunhua tampaknya mengubah pendapat mereka tentang Bai Xiaochun. Bersihkan tenggorokannya, Sima Yunhua menepuk-nepuk tasnya memegang dengan daging berdaulat dan berkata, "Kamu tahu, Celestial Ghost Mother tidak pernah memiliki pasangan Daois." "Yah, aku harap ini berhasil untukmu, Bai Surga." Petik 2 titik titik. "Kamu salah memandanginya," kata Bai Xiaochun, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia terbang di udara dengan kecepatan tinggi, dia masih berhasil menjentikkan lengan bajunya. "Kamu tahu, aku benar-benar pandai menjemput anak perempuan. Jadi jangan berharap itu berhasil aku, rekan Daois, semoga berhasilnya. Bagaimanapun, aku yang luar biasa, menarik. Ya, terkadang aku benar-benar jatuh cinta pada diri sendiri." Petik 2 titik titik. Pada titik ini, para Celestial lainnya terdiam, secara efektif mengakhiri pembicaraan. Tak satu pun dari mereka yang benar-benar yakin bagaimana berbicara dengan Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun melihat betapa mereka terdiam, dia menjadi sedikit lebih bersemangat, dan melanjutkan. "Kamu tidak percaya padaku? Yah, tunggu saja sampai kita keluar dari tempat ini. Lalu aku akan menunjukkan kepada kamu semua surat cinta yang aku dapatkan di tanah Heavenspan. Kamu tahu berapa banyak yang aku miliki di koleksi aku? Terlalu banyak. Mungkin lebih dari 100.000. Petik 2 titik titik. Di sisa perjalanan, ia terus menceritakan pengalamannya dengan cinta. Akhirnya, bahkan Gu Tianjun tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis, dan perlahan-lahan mulai menghangatkannya. Bai Xiaochun menyombongkan diri sampai mereka mendekati pintu keluar. Namun, pada saat itulah melolongnya kemarahan terdengar di belakang mereka ketika virus surgawi dan surgawi lainnya mempertaruhkan segalanya untuk mencoba mengejar mereka. Namun, para Celestial dinasti Sein Emperor dipersiapkan dengan baik, dan menghasilkan pil obat yang sempurna untuk acara ini. Aget Spirit bahkan melemparkan satu ke Bai Xiaochun. "Ambil pil percepatan ini," katanya, "untuk 3 napas waktu, kamu akan dapat bergerak berkali-kali lebih cepat dari biasanya. Ini adalah pil yang mahal, tetapi saat ini, itu tidak masalah." Dengan itu, ia memasukkan salah satu pil ke dalam mulutnya, seperti halnya obat-obatan langit lainnya. Tentu saja, mengingat pemahaman Bai Xiaochun tentang pil obat, hanya perlu meliriknya untuk memastikan bahwa itu tidak beracun. Mata berkilauan, dia menerimanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Namun, roh berumur surgawi tidak menyadari bahwa, dan baginya, itu sepertinya lebih merupakan cerminan dari seberapa besar Bai Xiaochun mempercayainya. Itu membuatnya merasa sangat tersentuh, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa. Mengangguk pada Bai Xiaochun, dia mulai berakselerasi di bawah pengaruh pil. Adapun Bai Xiaochun, begitu pil itu larut di mulutnya, dia merasakan energi yang kuat menumpuk di dalam dirinya, sesuatu yang panas dan meledak-ledak. Dalam sekejap mata, dia bergerak dengan kecepatan luar biasa. 5 sinar cahaya melesat ke udara ke arah pintu keluar, di sisi lain duduk sang kaisar-kaisar dan kaisar Vile, mata mereka berkilauan cerah. Tentu saja, mata Sein Emperor berkilauan dengan kegembiraan, dan kaisar Vile berkilauan dengan sesuatu yang jauh berbeda.
Ketika Virupaksa melihat tatapan itu di mata Kaisar Vile, ia tiba-tiba mengeluarkan selembar batu giok dan menghancurkannya. Menghancurkan slip giok merangsang dausitnya, bahkan menghancurkan sebagian kecil dari itu, semua untuk memberinya ledakan kecepatan yang luar biasa. Segala sesuatu di sekitarnya berubah, hampir seolah-olah dia memanipulasi ruang dan waktu. Sebelum Bai Xiaochun dan kawan-kawannya berhasil melewati pintu keluar, Virupak Ona mendekati mereka, dan menjangkau untuk meraih Sima Yunhua. Tentu saja, dia benar-benar ingin meraih Bai Xiaochun, tetapi Sima Yunhua menghalangi. Dan Celestial Virupaksa tahu bahwa jika dia bergerak pada kelompok secara keseluruhan, mereka semua akan berbalik untuk melawannya. Karena itu, ia menargetkan satu orang. Sejauh yang dia khawatirkan, peluang keempat lainnya untuk membantu satu orang itu tidak ada. Kecuali, Bai Xiaochun bukan tipe orang yang melakukan hal-hal seperti yang diharapkan oleh Virupaksa. Semua orang khawatir tentang daging tingkat berdaulat, tetapi Bai Xiaochun lebih peduli tentang potensi Sima Yunhua berutang budi padanya. Ketika Sima Yunhua melihat dirinya terjebak oleh kemampuan ilahi Virupaksa, wajahnya menjadi gelap, dan ia mulai mengutuk dengan putus asa. Dia yakin bahwa dia telah dilakukan untuk, tidak hanya dia akan kehilangan hadiah yang mungkin, tetapi dia mungkin akan berakhir sebagai tawanan dari dinasti Kaisar Vile. Marah, dia berteriak, Virupaksa, kamu. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan hal lain, teriakan kemarahan yang lain menenggelamkannya. Virupaksa, beraninya kamu mengacaukan teman baikku. Petik 2 titik titik. Bab 1162, bagaimana dengan buntut? Teriakan itu begitu kuat sehingga mengguncang langit dan bumi, mengejutkan Viralpaksa Surgawi dan Sima Yunhua, dan membuat telinga mereka berdering. Yang paling aneh dari semuanya adalah bahwa Sima Yunhua tidak mengenali suara ini, dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya dengan siapa orang ini dia berteman baik. Gu Tianjun, Chen Su dan Aget Spirit juga benar-benar terkejut, seperti juga kaisar-kaisar jahat dan Saint Kaisar, yang berada di luar pintu keluar. Bagi mereka semua, itu tampak seperti situasi yang benar-benar konyol. Tentu saja, orang yang baru saja berteriak tidak lain adalah Bai Xiaochun. Baginya, daging yang berdaulat tidak lagi penting. Sebaliknya, persahabatan adalah. Itulah sebabnya dia berbagi daging dengan para dewa lainnya dari dinasti Saint Emperor, dan bahkan dengan Gongsun Waner. Dia sebenarnya sangat senang dengan bagaimana hal itu tampaknya mengubah pendapat para celestial lain tentang dirinya. Saat ini, Sima Yunhua dalam bahaya. Meskipun ia kemungkinan besar tidak akan mati, jika Virupaksa menangkapnya, Sima Yunhua kemungkinan akan kehilangan daging berdaulat yang telah diberikan Bai Xiaochun kepadanya. Selanjutnya, itu akan terjadi tepat di depan kaisar-kaisar jahat dan Santo Kaisar. Virupaksa akan bersinar, dan meskipun ia akan kehilangan keseluruhan di dalam sarang laba-laba, ia setidaknya akan melakukan pelayanan yang layak mendapat hadiah. Sebaliknya, Sima Yunhua tidak hanya akan kehilangan daging yang berdaulat, tetapi juga banyak wajah. Bagi para celestial, hal semacam itu sangat penting. Bai Xiaochun menyadari semua itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Baginya, kesempatan ini seperti domba kecil, dan dia adalah serigala abu-abu besar. Mata bersinar, dia menyambar peluang itu begitu muncul. Tanpa ragu-ragu, dia menghasilkan Great Sword of the North dan menebasnya ke arah Virupaksa. Dan tentu saja, dia tidak lupa berteriak sesuatu yang pantas saat dia menyerang. Lari, Sima, sobat tua. Jangan khawatir tentang aku akan menahannya. Petik 2 titik titik. Meskipun kata-katanya tampak agak melodramatik, siapapun yang menonton dapat melihat bahwa ia bermaksud untuk menindaklanjuti tindakan. Dia benar-benar menempatkan dirinya dalam bahaya dan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Sima Yunhua. Sima Yunhua biasanya seorang individu yang suram, tetapi pada saat ini, dia tidak seperti biasanya tergerak, dan tiba-tiba mengalami perasaan yang sangat asing baginya. Aku tidak akan meninggalkanmu, Bai, temanku. Dia berteriak. Dan dengan demikian,
Baik Bai Xiaochun dan Sima Yunhua memanfaatkan kartu truf paling kuat mereka untuk menyerang balik viral Paka Surgawi. Boom terdengar ke segala arah, dan angin kencang menyapu area itu. Meskipun Sima Yunhua bukan tandingan Virupaksa dalam hal basis kultivasi, ia memiliki banyak pengalaman, dan karenanya, menyerang dengan cara yang sangat efektif. Bai Xiaochun, meskipun berada di pertengahan alam surgawi, memiliki harta dunia, yang bersinar dengan cahaya biru saat ia dengan kejam menyerang Virupaksa. Kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan langit dan memadamkan bumi dilepaskan. Sima Yunhua menanggung beban terbesar dari serangan itu, menyebabkan dadanya mengering dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pada saat kritis, Bai Xiaochun membelanya dengan pedangnya dan kemudian meraih bahunya. Kemudian, ledakan sonik bisa terdengar saat mereka berdua terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Sima Yunhua merasa benar-benar tersentuh, dan berpikir kembali ketika dia bekerja keras untuk menentang Bai Xiaochun. Untuk pertama kalinya, dia merasa sedikit bersalah tentang itu. Sementara itu, Virupaksa, yang kemampuan ilahi telah dikalahkan oleh mereka berdua, turun menjadi amarah. Merasa ingin bunuh diri, Bai Xiaochun, teriaknya. Lalu dia berpikir tentang bagaimana lengannya sekarang hilang karena Bai Xiaochun, dan matanya berubah merah karena marah. Menamparkan dadanya dengan keras, dia merusak dausitnya lebih banyak lagi untuk mengisi basis kultivasinya dan mencapai kecepatan ledakan lainnya. Melemparkan tangannya di depannya, dia bertujuan, bukan untuk Sima Yunhua, tapi Bai Xiaochun. Mari kita lihat apakah ada orang yang datang untuk menyelamatkanmu. Namun, bahkan ketika Virupaksa bersiap untuk menyerang, Sima Yunhua mengertakkan giginya dan memukulinya hingga tinju. Dia tidak bisa begitu saja meninggalkan Bai Xiaochun setelah baru saja diselamatkan olehnya. Mungkin jika mereka berdua sendirian, dia mungkin mempertimbangkannya, tetapi dengan begitu banyak orang yang menonton, itu akan terlalu memalukan. Secara bersamaan, roh berumur surgawi dan Chen Su keduanya ragu-ragu sejenak, lalu berbalik. Lagi pula, jika tidak bertindak mereka menyebabkan Bai Xiaochun dan Sima Yunhua ditangkap, Saint Emperor tidak akan senang dengan mereka sama sekali. Selanjutnya, mengingat bagaimana hal-hal telah berkembang, kemungkinan Sima Yunhua akan menyimpan dendam terhadap mereka jika mereka tidak membantu. Gu Tianjun juga ragu-ragu sejenak, lalu menghela nafas dan juga berbalik untuk membantu. Mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, yang, ketika dikombinasikan dengan serangan balasan oleh Bai Xiaochun dan Sima Yunhua, menciptakan badai besar teknik magis yang menyerang viral paksa surgawi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kata Celestial Virupaksa berkata sambil terkesiap. Dia tahu semua Celestial dari dinasti Saint Emperor, dan yakin bahwa kecuali ada manfaat yang dipertaruhkan, mereka tidak akan mungkin bekerja sama seperti ini. Dan jika mereka memiliki kepentingan yang bertentangan, mereka pasti tidak akan melakukannya. Apa yang dilihatnya sekarang tampak sangat tidak masuk akal. Sayangnya, bahkan Virupaksa yang perkasa tidak sanggup menghadapi serangan gabungan dari 5 Celestial lainnya. Batuk darah, dia jatuh ke belakang, tubuh diambang kehancuran. Dengan Virupaksa telah diambil dari gambar sementara, Bai Xiaochun meraih Sima Yunhua dan melesat menuju pintu keluar secepat mungkin. Kemudian, yang membuat kaget Kaisar-Kaisar jahat dan Saint Kaisar, mereka berlima muncul ke tempat terbuka, terengah-engah. Pada titik ini, bahkan Gu Tianjun menghela nafas lega. Adapun Sima Yunhua, dia tampak lega, dan dengan cepat menggenggam tangan dan membungkuk ke Bai Xiaochun. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dari sorot matanya, jelas bahwa dia tidak akan melupakan apa yang baru saja dimainkan. Bai Xiaochun merasa sangat bangga, tetapi tidak membiarkannya muncul di wajahnya. Sebagai gantinya, dia menurunkan suaranya dan bertanya kepada semua makhluk langit lainnya bagaimana keadaan mereka, dan apakah mereka baik-baik saja. Adapun Vile Emperor dan Saint Emperor, yang satu tampak marah, dan yang lainnya terkejut. Tidak ada yang berbicara. Tak lama, viral Pakesta Surgawi muncul dari pintu keluar, memegangi perutnya, ekspresinya sama gelapnya.
Tak lama kemudian datang Pendeta Devourer dan Pangeran Urdimon. Dan kemudian Celestial Deathfall, Daoist Heavenspan, dan Gongsun Wanner. Segera, semua benda langit keluar di tempat terbuka, kecuali wanita tua itu. Ketika Celestial Virupaksa menghasilkan dausitnya dan menyerahkannya, Kaisar Vile tidak bisa menutupi ekspresi suram di wajahnya. Sebaliknya, Saint Emperor tertawa-tawa. Melihat Celestialnya, dia berkata, baiklah. Kerja luar biasa, surgawi aku. Dan sekarang, tolong hasilkan hasil kerja kamu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, semua orang yang berpartisipasi akan diberi imbalan atas layanan jasa mereka. Petik 2. Gu Tianjun berdeham dan melangkah maju dengan penuh semangat. Melambaikan lengan bajunya, dia mengirim beberapa potongan daging berdaulat keluar. Pada saat yang sama, Chen Su, roh berumur surgawi dan Sima Yunhua semua melakukan hal yang sama. Melihat ini, Bai Xiaochun bergabung dengan mereka. Mungkin untuk dengan sengaja mengganggu para celestial dari dinasti Kaisar Vil, Gu Tianjun memimpin dalam mengumpulkan semua bagian. Pada saat itu, hati Bai Xiaochun mulai berdebar, tetapi sayangnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghentikan apa yang terjadi. Tak lama, kadal besar terbentuk, menyebabkan mata Saint Emperor bersinar cerah, dan niat membunuh muncul di Vile Emperors. Namun, setelah menyatukan semua bagian, ekspresi aneh muncul di wajah semua yang hadir, ketika mereka menyadari bahwa kadal itu tampaknya kehilangan setengah kaki, bersama dengan ekornya. Dari samping, wajah Gongsun Wan merah cerah. Sesaat berlalu, lalu dia melangkah maju. Kemudian, dengan takjub rekan senegaranya, dia menarik setengah kaki dari tasnya untuk memegang dan melemparkannya ke depannya. Ekspresi Vile Emperor cerah saat itu, dan dia memandang Gongsun Wanner dan mengangguk setuju. Namun, bahkan dengan setengah kaki yang hilang yang disediakan oleh Gongsun Wanner, kadal tidak utuh. Pada saat itu, para langit dari kedua dinasti perlahan-lahan berbalik untuk melihat Bai Xiaochun, menyebabkan rahang Kaisar Vile dan Saint Emperor turun. Bab 1163, Aku Makan. Tidak pernah baik untuk pamer, pikir Bai Xiaochun. Gu Tianjun dan yang lainnya terlalu jauh. Kenapa mereka harus pergi dan menyatukan semuanya? Merasa sedikit bersalah, dia menghela nafas dalam hati. Agak memalukan untuk memiliki celestial dari kedua dinasti kekaisaran menatapnya dengan cara ini. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit menjernihkan tenggorokannya. Hei, kamu benar, sepertinya itu kehilangan ekornya. Tiba-tiba, dia memukul dahinya dan berusaha terlihat sangat pelupa. Oh, aku ingat sekarang, ingatan aku tidak seperti dulu. Aku benar-benar lupa bahwa aku memiliki ekor di sini. Petik 2. Dia dengan cepat menarik keluar ekor kadal dan melemparkannya. Berkedip beberapa kali, dia berkata, hei, berhentilah menatapku seperti itu. Aku benar-benar lupa. Petik 2. Gu Tianjun memelototinya sejenak lebih lama sebelum memalingkan muka, sedangkan Sima Yunhua, karena bantuan tadi, hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Baik Chen Su maupun Aget Spirit tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Para celestial dari dinasti Vile Emperor sepertinya juga kehilangan kata-kata, meskipun kebencian mereka terhadap Bai Xiaochun terus meningkat. Hanya Gongsun Wan yang mempertahankan wajah yang benar-benar dingin, meskipun di dalam hatinya, dia tertawa. Sekarang setelah pertempuran berakhir dan kompetisi berakhir, Santo Kaisar memandangi kadal, dan kemudian pada Bai Xiaochun, senyum misterius muncul di wajahnya. Raja Heavenspan, mengapa itu, ekornya tampak pendek tidak normal? Menanggapi kata-katanya, semua makhluk langit melihat lebih dekat pada kadal, dan tentu saja, ekor kadal itu tampak agak cacat, hampir seolah-olah itu hilang sepotong. Mata Saint Emperor ini sangat tajam. Bai Xiaochun mengerang dalam hati. Namun, dia mempertahankan ekspresi bingung di wajahnya dan menatap kadal itu. Setelah beberapa saat, dia memukul kepalanya lagi. Iya, serius, ingatanku semakin buruk. Ya kamu benar, aku kehilangan sepotong.
Dengan itu, dia mengeluarkan sepotong kadal dari tasnya yang memegang dan melemparkannya. Melihat Saint Emperor menatapnya dengan serius, dia berkata dengan suaranya yang paling tulus, itu saja. Kali ini aku benar-benar tidak punya lagi. Petik 2 titik titik. Setelah menyaksikan semua permainan ini, para celestial di sekitarnya merasa seolah-olah mereka bertemu Bai Xiaochun untuk pertama kalinya. Mereka sebenarnya cukup terguncang. Kecenderungannya untuk mencoba mencuri barang-barang untuk dirinya sendiri membuat mereka benar-benar terdiam. Dan itu terutama benar ketika mereka menyadari bahwa potongan tambahan yang dia buang sepertinya tidak membuat ekornya tampak utuh. Oh, begitu lambat, semua langit memalingkan muka dari kadal dan kembali ke Bai Xiaochun lagi. Saint Emperor tidak mengatakan sepatah kata pun. Senyum penuh teka-teki tetap ada di wajahnya, namun niat jahat di matanya sudah jelas terlihat. Aku benar-benar tidak punya lagi, kata Bai Xiaochun. Kali ini, dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar tidak memiliki potongan daging lagi di tasnya. Pada titik ini, kaisar-kaisar jahat tersenyum menghina, melakukan gerakan mantra dan menunjukkan. Sinar cahaya hitam keluar dari jarinya, langsung menuju ke kadal besar. Sinar cahaya jelas memiliki beberapa sifat fantastis, segera setelah ia tenggelam ke dalam kadal, dagingnya mulai menggeliat dan menyatu kembali. Dalam beberapa saat singkat, sepertinya itu tidak pernah hancur berantakan. Namun, sekarang lebih jelas dari sebelumnya bahwa masih ada bagian yang hilang dari ekornya. Dan sekarang, semua Celestial dan kedua Arkans memandang Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sekarang khawatir sampai ke intinya, dan meratap dalam hati. Setelah semua, bagian terakhir yang hilang adalah yang dia berikan kepada roh-roh. Meskipun dia agak bersalah, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia telah menempatkan dirinya dalam banyak situasi berbahaya untuk mendapatkan kadal ini untuk Saint Emperor. Lebih baik percaya diri daripada mencoba menarik yang cepat, pikirnya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan tegas berkata, aku memakannya. Aku makan potongan yang hilang itu. Daging dan darah yang berdaulat itu bagus. Aku mendapatkannya, dan ingin melakukan sedikit riset. Pada akhirnya, aku gagal. Jadi aku memutuskan untuk makan sedikit untuk melihat apa yang akan dilakukannya. Sayangnya, itu benar-benar menjijikkan, dan tidak melakukan apa-apa sama sekali. Petik 2 titik titik. Dalam hati, dia menggerutu tentang betapa pelit para Arkans ini. Itu hanya potongan kecil, bukan? Ketika langit di sekitarnya mendengar Bai Xiaochun bebas mengakui ini, mata mereka berkilauan puas. Lagi pula, bagi Celestial untuk mencuri sedikit daging yang berdaulat yang dimaksudkan untuk Archaean bukan masalah yang sangat besar. Jika Bai Xiaochun berusaha menyembunyikan fakta, mereka mungkin akan memberikan kesimpulan lain tentang apa yang telah ia lakukan. Tetapi mengingat betapa langsung dia menyatakan sesuatu, bahkan Saint Emperor tidak merasa perlu untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut, dan hanya memelototi Bai Xiaochun. Aku terkejut dia tidak terbunuh dengan melakukan itu. Gumamnya dalam hati. Aku tidak percaya dia berani makan daging yang berdaulat. Setelah itu, dia mengabaikan Bai Xiaochun dan memandangi Kaisar File, yang dengannya dia mengirimkan percakapan singkat. Saint Emperor memegang kendali, dan File Emperor akan dipaksa untuk berurusan dengan fakta bahwa dia telah kalah. Namun, mereka berdua mencapai kesepakatan sebelumnya, dan oleh karena itu, Kaisar File masih akan mendapatkan 2 bagian dari daging dan darah. Sebelum pergi, dia melirik Bai Xiaochun dengan dingin, lalu menjentikkan lengan bajunya dan menghilang. Virupaksa Surgawi dan rekan-rekannya melakukan hal yang sama, diam-diam membenci Bai Xiaochun sampai ke tulang mereka. Hanya Gong Sun Wan yang merasa berbeda, meskipun tidak mungkin untuk mendeteksi itu dalam pandangannya. Soal klon kedaulatan sekarang disimpulkan. Semua Celestial Saint Emperor, termasuk Bai Xiaochun, menerima pil surgawi atas kontribusi mereka. Setelah semua orang pergi,
Bai Xiaochun mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa prefektur utara sekarang kosong untuk mengeluarkan semua orang yang ada di dalam Great Sword of the North. Prefektur Mistisea tidak hanya akan dipulihkan, tetapi Bai Xiaochun mengambil keuntungan dari keadaan yang sangat langka untuk memperluas wilayahnya. Hanya butuh beberapa bulan baginya untuk mengambil alih kelima prefektur utara. Dia melakukannya dengan kecepatan dan keganasan yang bahkan Kaisar Vile pun tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Setelah semua, dinasti Kaisar Vile telah mengalami kematian baru-baru ini dari surga, dan meskipun itu bukan kerugian yang menghancurkan secara permanen, itu masih signifikan. Selain itu, mengingat momentum yang telah dibangun Bai Xiaochun, hanya Virupaksa yang bisa dikirim untuk menentangnya. Tak satu pun dari langit lain yang memenuhi syarat. Yang paling penting dari semua adalah kenyataan bahwa utara dari domain abadi kedua telah hampir sepenuhnya berubah menjadi tidak lebih dari debu. Tanah mati seperti itu tidak begitu menarik atau bernilai bagi dinasti Kaisar Vil. Seluruh hal itu agak menjengkelkan bagi Saint Emperor, tetapi mengingat bahwa ia terganggu oleh darah dan daging kedaulatan, ia tidak menaruh perhatian sangat dekat. Faktor lain yang berperan dalam situasi keseluruhan adalah bahwa Bai Xiaochun sekarang memiliki hubungan yang jauh lebih baik dengan roh berumur surgawi, yang diam-diam menyetujui tindakannya. Dan dengan demikian, hanya dalam beberapa bulan, Bai Xiaochun menyatukan bagian utara. Meskipun sekarang sebagian besar merupakan tanah kosong yang berdebu, warga prefektur Mistisea sudah bekerja keras untuk mengembalikan keadaan menjadi normal. Nama Bai Xiaochun bahkan lebih terkenal sekarang, dan lebih banyak orang tahu betapa kuatnya dia. Apakah kamu mendengar? Raja Heavenspan berhasil mencuri harta berharga dari semua benda langit lainnya. Petik 2 titik. Bagian tentak harta itu bukan apa-apa. Ada lebih dari selusin makhluk langit yang berusaha melacaknya, tetapi mereka tidak dapat menemukannya selama 10 hari penuh. Petik 2 titik. Ketika dia muncul lagi, dia memainkan kartunya dengan sangat sempurna sehingga semua bintang di dinasti Saint Emperor mulai menyukainya. Kemudian dia membawa mereka keluar, dan mengambil pil surgawi untuk mereka semua sebagai hadiah. Petik 2 titik. Kamu tidak melihatnya setiap hari. Ketika berita menyebar melalui domain abadi-abadi, orang-orang Heavenspan mendengar, dan sangat terinspirasi. Sementara itu, Song Junwan, di bawah asuhan pelindung Bruiser, akhirnya melakukan kontak dengan Patriark Spirit Stream, Li Qinghou, dan mereka yang bersama mereka. Segalanya tampak berkembang luar biasa sampai, tanpa peringatan sama sekali, dekrit kekaisaran dikirim ke Bai Xiaochun dari Saint Emperor City. Bab 1164, Duta Besar Dinasti Saint Emperor. Dekrit kekaisaran hanya berisi satu kalimat. Sebagai Raja Heavenspan, Bai Xiaochun dengan ini secara resmi ditunjuk sebagai Duta Saint Emperor Dinasti di Vile Emperor City. Secara teknis, Bai Xiaochun masih akan menjadi Raja Utara di wilayah abadi kedua, tetapi untuk semua maksud dan tujuan, ia tidak lagi melayani dalam peran itu. Dia akan menjadi Duta Besar resmi yang ditempatkan di Vile Emperor City. Kedua dinasti kekaisaran memiliki duta besar di ibu kota masing-masing. Biasanya, mereka adalah dewa dengan catatan pelayanan yang panjang, meskipun kadang-kadang surgawi juga melayani dalam peran itu. Sima Yunhua adalah mantan duta besar, kecuali bahwa ia sebenarnya tidak terlalu sering mengunjungi dinasti kaisar jahat. Sebagian besar waktunya dihabiskan di Saint Emperor City. Sayangnya, Sima Yunhua telah terluka dalam pertarungan dengan Celestial Virupaksa, jadi apakah dia mau atau tidak, tanggung jawabnya dialihkan ke Bai Xiaochun. Yang benar adalah bahwa Saint Emperor telah merencanakan ini untuk sementara waktu. Ketika prefektur Mistisea menjadi terkenal, Saint Emperor segera menyadari betapa berharganya itu, dan oleh karena itu, kehadiran Bai Xiaochun di sana menjadi sedikit sakit kepala. Sayangnya, Bai Xiaochun istimewa, dan karena itu, Saint Emperor harus sangat berhati-hati tentang bagaimana dia memperlakukannya. Setelah semua, tujuan utamanya adalah untuk memastikan pembudidaya Realm Heavenspan memiliki pendapat yang baik tentang dinastinya sendiri.
Dia tidak ingin melakukan apapun untuk merusak reputasinya. Mentransfer Bai Xiaochun ke posisi di dinasti Kaisar Vil pada dasarnya menghilangkannya tanpa harus melakukannya secara langsung. Bahkan jika itu hanya pengaturan sementara, itu akan sesuai dengan rencananya. Selain itu, Bai Xiaochun telah melakukan pelayanan yang baik, dan juga meningkatkan hubungannya dengan para celestial lainnya. Itu tidak hanya membuat Saint Emperor berjaga-jaga, itu membantunya membuat keputusan. Tidak ada yang mengancam tentang dekrit kekaisaran. Itu hanya menyebutkan posisi barunya dan memberinya tenggat waktu untuk menerima penunjukan. Namun, Bai Xiaochun hampir bisa melihat mata dingin dan munafik Saint Emperor ketika membacanya. Pasti ada ancaman tersembunyi di sini. Jika aku menolak untuk patuh, dia bisa melakukan segala macam hal kepadaku. Sambil mendesah, dia memanggil Grand Heaven Master dan Giant Ghost King dan berbagi dekrit kekaisaran dengan mereka. Saint Emperor ini benar-benar pengganggu, kata Raja Hantu Raksasa dengan marah. Xiaochun, kamu baru saja melakukan layanan hebat, dan sekarang, hanya beberapa bulan kemudian, dia memperlakukanmu seperti ini. Bai Xiaochun sudah cemberut di ambang air mata. Dia tahu bahwa Ville Emperor City adalah tempat yang berbahaya, bukan karena orang akan menyerangnya secara terbuka, tetapi karena intrik dan rencana yang terjadi di sana. Lebih buruk lagi, selama insiden dengan klon yang berdaulat, ia telah menyinggung hampir semua ahli top di dinasti Kaisar Ville. Aku kira selama aku sangat berhati-hati, itu tidak akan terjadi bahwa berbahaya. Itulah satu-satunya cara dia bisa menghibur dirinya sendiri. Lagi pula, ancaman Saint Emperor yang tak terucapkan itu jelas. Jika dia menolak, maka prefektur Mistisea, yang dia baru saja bekerja keras untuk kembali ke bentuk semula, akan menjadi sasaran oleh Saint Emperor. Raja Hantu Raksasa bisa melihat Bai Xiaochun ragu-ragu. Mendengus dingin, dia berkata, Xiaochun, jika kamu menerima posisi itu, apakah kamu pikir Saint Emperor akan bergerak melawan prefektur Mistisea? Hingga saat ini, Grand Heaven Master belum berbicara. Dia telah memeriksa dekrit kekaisaran sepanjang waktu. Sekarang, dia mendongak dan berkata, mungkin ini kesempatan yang bagus. Raja Hantu Raksasa dan Bai Xiaochun keduanya menatapnya, mata bersinar dengan antisipasi. Bai Xiaochun tahu bahwa Grand Heaven Master adalah master plot dan skema. Lagi pula, dalam ribuan tahun ia telah berlatih kultivasi, ia telah berubah menjadi rubah tua yang paling pandai. Pertama-tama, meskipun sepertinya pergi ke Ville Emperor City akan membuatmu dalam bahaya, itu sebenarnya tidak akan terjadi. Sebagai Celestial, dan Duta Besar, semua orang dari dinasti Saint Emperor akan memperhatikan apa yang terjadi pada kamu. Jika sesuatu yang buruk terjadi, itu kemungkinan akan mengakibatkan perang antara kedua dinasti. Karena itu, dalam beberapa hal, statusmu akan menimbulkan ketakutan di hati orang-orang dari dinasti Ville Emperor. Manfaat kedua adalah bahwa ada banyak orang Heavenspan di dinasti Kaisar Ville, lebih banyak daripada dinasti Saint Kaisar. Lagi pula, dinasti Ville Emperor sangat besar. Dengan pergi ke sana dan terlibat dengan pemerintah, akan jauh lebih mudah bagimu untuk menemukan mereka dan membawanya kembali. Faktor lain adalah bahwa, meskipun segala sesuatu tampaknya berjalan baik di sini di dinasti Saint Emperor, kamu tidak memiliki banyak ruang untuk pertumbuhan. Tetapi jika kamu entah bagaimana bisa mendapatkan tanah kamu sendiri di dinasti Ville Emperor, maka kita akan berada dalam posisi yang jauh lebih baik. Pada akhirnya, kamu memiliki beberapa pilihan. Jika kamu menolak untuk patuh, maka kami mungkin juga meninggalkan prefektur Mistisea dan membelot ke dinasti Kaisar Jahat. Jika kamu mematuhi, maka aku dengan keras meminta agar kamu meminta Saint Emperor memberi provinsi Mistisea 10 tahun otonomi penuh. Dengan itu, Grand Heaven Master menggenggam tangan. Membungkuk pada Bai Xiaochun, dan menunggu jawaban. Raja Hantu Raksasa berdiri di samping, tetap diam. Bai Xiaochun memandang mereka berdua, dan kemudian pada dekrit kekaisaran. Akhirnya,
Dia menghela nafas, sejak dia datang ke domain abadi-abadi, dia merasa kurang bebas daripada yang dia miliki di alam Heavenspan. Dia selalu berada di bawah tekanan, dan selalu tertahan dengan cara apapun. Di masa lalu, dia selalu bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi tidak lagi. Dengan mata merah, dia merenungkan situasinya sejenak, lalu mengertakkan gigi dan mengeluarkan slip giok transmisi. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim pesan ke Saint Emperor untuk memberitahukan kepadanya tentang beberapa tuntutan. Pada titik ini, ia telah bangkit cukup tinggi di dunia sehingga ia memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengan seorang Archaean. Tidak lama kemudian, Saint Emperor menjawab, mengabulkan tuntutannya. Tidak perlu berpura-pura di antara mereka berdua sekarang. Dia secara langsung mengabulkan permintaan Bai Xiaochun untuk meninggalkan prefektur Mistisea sendirian selama 10 tahun. Selama waktu itu, Saint Emperor tidak akan mengganggu prefektur dengan cara apapun. Tetapi setelah 10 tahun berlalu, itu akan kembali ke kendali dinasti Saint Emperor. 10 tahun. Aku akan memiliki 10 tahun untuk mengamankan tanah dalam dinasti Vile Emperor. Setelah membuat keputusan, ia menerima posisi duta besar. Beberapa hari kemudian, dia pergi. Dia memberitahu Grand Heaven Master dan beberapa orang penting lainnya, tetapi tidak membuat keriuhan besar. Mempertimbangkan statusnya, dia tidak perlu menyeberangi Laut Abadi untuk mencapai tujuannya. Dia pertama kali pergi ke ibu kota dari domain abadi kedua untuk mengunjungi roh umur surgawi. Ketika Aget Spirit mengetahui berita itu, dia ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Rekan Daois Bai, aku dapat menjamin kamu bahwa tidak peduli apa yang dilakukan Saint Emperor, sejauh yang aku ketahui. Prefektur Mistisea akan selalu menjadi milik kamu. Spirit Aget dan Saint Emperor memiliki perbedaan mereka, dan dengan demikian, Aget Spirit tidak senang dengan keputusan baru ini. Ketika Bai Xiaochun pertama kali datang ke domain abadi kedua, ada sedikit ketegangan antara dia dan Aget Spirit. Tetapi banyak hal telah diselesaikan, dan mereka hidup dalam harmoni sejak itu. Lebih jauh lagi, memiliki dua benda langit dalam satu domain abadi sebenarnya dibuat untuk kekuatan yang jauh lebih kuat. Bai Xiaochun tersentuh oleh jaminan Dewa Roh berumur celestial. Setelah mengucapkan terima kasih formal, ia pergi ke portal teleportasi. Segera, suara gemuruh terdengar, dan dia memudar dari domain abadi kedua. Ketika dia muncul kembali, dia tidak lagi berada di wilayah dinasti Saint Emperor. Dia berada di dinasti Vile Emperor, khususnya, wilayah abadi di mana ibu kota berada. Vile Emperor City dikelilingi oleh 5 gunung surgawi, di atasnya masing-masing merupakan formasi mantra yang menghubungkan kota ke lokasi di wilayah abadi lainnya. Dengan portal teleportasi seperti itu, Eternal Immortal Domains tidak terlalu besar sehingga perjalanan di antara mereka tidak mungkin. Saint Emperor City juga memiliki formasi teleportasi seperti itu, meskipun mereka tidak sering digunakan. Bagaimanapun, kedua belah pihak harus setuju untuk mengaktifkan portal teleportasi pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiaochun berteleportasi ke dinasti Vile Emperor. Begitu dia muncul, dia melihat sekeliling, dan melihat sekitar selusin pembudidaya dari dinasti Saint Emperor, yang akan menjadi bawahannya. Dua adalah dewa, dan sisanya dewa. Ketika mereka melihat dia, mereka berpegangan tangan dalam sambutan resmi. Ditemui dengan baik, Raja Heavenspan. Bai Xiaochun tidak merespons, dia berdiri di sana di formasi mantra di atas gunung surga, merasakan udara dingin dan memandang ke awan ungu, di mana dia bisa melihat kilatan petir sesekali. Itu sangat berbeda dari kota Saint Emperor. Semuanya gelap dan menakjubkan. Ada sesuatu yang haus darah di seluruh tempat. Di bawah awan ungu, di tengah-tengah 5 gunung surga, ada sebuah lembah. Tepat di tengah-tengah lembah ada trisula besar yang mencuat langsung ke langit. Itu sepenuhnya 300 meter, dan dari apa yang bisa dilihat Bai Xiaochun, adalah semacam barang ajaib. Ada sesuatu yang sangat kuat tentang hal itu,
dan yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa melingkar di sekitar Trisula adalah naga tulang yang sangat besar. Bab 1165, Siapa takut siapa? Setengah dari Trisula itu ditikam jauh ke dalam bumi, dan setengahnya lagi naik ke awan ungu. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Adapun naga tulang yang melingkar di sekitarnya, itu ganas tak tertandingi. Hanya tinggal separuh tengkorak, tetapi masih memancarkan aura pembunuh yang intens. Tulang-tulang itu tidak menempel pada Trisula itu sendiri, hanya menggantungnya dengan cara yang mengejutkan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah seorang celestial, bahkan Bai Xiaochun terguncang oleh adegan ganas. Villa Emperor City sendiri dibangun di atas tulang-tulang naga tulang itu. Banyak bangunan dan struktur dapat dilihat di sana. Adapun tengkorak, itu adalah dasar dari istana kekaisaran. Istana itu sendiri berada di awan ungu, dikelilingi oleh sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. Ada sesuatu yang panik, bahkan marah tentang kota ini yang membuatnya sangat berbeda dari kota Saint Emperor. Hampir segera setelah Bai Xiaochun melihat istana kekaisaran, aliran indera ilahi meletus dari dalamnya, sesuatu yang sangat mendominasi. Sesuatu yang melampaui langit pada tingkat yang paling mendasar. Matanya hampir sakit karena itu, dan dia mulai terengah-engah. Jelas, ini adalah kehendak Kaisar Vile. Jadi ini, adalah Vile Emperor City. Terguncang, dia melihat selusin pembudidaya berdiri di sekitar formasi teleportasi, tangan masih memegang salam. Berdiri di belakang para penanam dinasti Saint Kaisar adalah dua dewa dari kota Kaisar Vile. Mereka berdiri di sana dengan penuh hormat, namun, jauh di mata mereka ada kesombongan yang tak tertahankan sehingga mereka tidak menyembunyikan apapun. Begitu mereka menyadari bahwa dia sedang menatap mereka, mereka juga saling berpegangan tangan untuk memberi salam. Selamat datang, Bai Surga. Bai Xiaochun tidak dalam suasana hati yang terbaik, dan meskipun para dewa bertindak dengan hormat, dia bisa tahu seberapa penuh diri mereka. Pada saat yang sama, jelas bahwa mereka takut padanya. Adapun petani lainnya, mereka bahkan lebih tegang. Bergumam pada dirinya sendiri, Bai Xiaochun melangkah keluar dari formasi teleportasi dan melambaikan tangannya. Bangkit, katanya. Para pembudidaya dinasti Saint Kaisar menghela nafas lega ketika mereka bangkit dari busur mereka. Mereka telah bekerja untuk Sima Yunhua selama beberapa waktu, hanya tiba-tiba ada perubahan pada duta besar. Terlebih lagi, duta besar baru adalah Raja Heavenspan yang terkenal, Bai Xiaochun. Tak satu pun dari mereka yang tahu apa-apa tentang temperamennya, dan karenanya mereka sangat gugup tentang apa yang bisa terjadi. Menimbang bahwa Sima Yunhua tidak memberitahuku apa-apa tentang orang-orang ini, kurasa itu berarti dia tidak menganggap mereka sebagai hal yang sangat penting. Setelah melihat grup itu, Bai Xiaochun menyadari bahwa mereka semua tampak putus asa, bahkan para dewa. Tapi itu masuk akal, mengingat mereka berasal dari dinasti Saint Emperor, dan terjebak di kota Kaisar Vile yang menakutkan. Jika konflik sejati meletus antara kedua dinasti, kelompok ini akan menjadi yang pertama kehilangan akal. Sambil menggelengkan kepalanya, dia mempertahankan keheningan saat dia mengikuti dua setengah dewa Kaisar Vile dari Gunung Surga. Ketika mereka mendekati kota itu sendiri, Bai Xiaochun sudah bisa merasakan bahwa populasinya jauh melebihi populasi kota Saint Emperor. Saat dia melangkah ke kota itu sendiri, 5 atau 6 aliran indera ilahi menguncinya. Melambat sejenak, dia mengirim indera ilahinya sendiri untuk melakukan kontak dengan mereka. Meskipun tidak ada yang bisa melihat saat kontak itu membuat Bai Xiaochun merasa sangat terguncang. Lagi pula, aliran-aliran indera ilahi itu milik para celestial di kota. Namun, mengingat statusnya sebagai duta besar dari dinasti Saint Emperor, dia tahu bahwa selama dia tidak melakukan kesalahan, tidak ada yang akan bisa melakukan apapun kepadanya. Setidaknya tidak dengan mudah. Dan ternyata, setelah melakukan kontak awal, aliran indera ilahi lainnya memudar. Pada titik itu,
dia menarik indera ilahi sendiri kembali dan melanjutkan dengan dua dewa, yang telah merasakan bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi, tetapi tidak yakin apa. Bai Xiaochun tidak terburu-buru. Dia memandang berkeliling ke jalan-jalan, dan orang-orang di kota Kaisar Ville, dan tidak yakin tentang bagaimana perasaannya. Lagi pula, tempat ini benar-benar asing baginya. Namun, terlepas dari lingkungan yang tidak dikenalnya, ia bisa merasakan aura para pembudidaya Realm Heavenspan, beberapa di antaranya sebenarnya. Sayangnya, aura itu lemah. Dia hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang dipenjara di sini, tidak dapat melarikan diri. Di sini, di dinasti Ville Emperor, pandangan yang berlaku adalah bahwa orang-orang dari alam Heavenspan harus diperbudak. Dan basis budidaya Bai Xiaochun tidak begitu besar sehingga dia bisa mengabaikan hukum negara dan melakukan apa yang dia inginkan. Sambil mendesah, dia bergegas sampai kedutaan Saint Emperor dinasti terlihat di depan, di bagian bawah tulang naga. Tingginya 5 lantai, dan dikelilingi oleh halaman yang luas. Secara keseluruhan itu sangat mengesankan, terutama mengingat fluktuasi formasi mantra yang kuat yang muncul darinya. Sekilas, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa bahkan seorang celestial yang ingin menerobos formasi itu akan mengalami kesulitan. Itu membuatnya merasa sedikit lebih baik. Para pembudidaya yang datang untuk menerima dia dari kedutaan tampak lega untuk kembali. Setelah masuk, dua demigod dinasti Ville Emperor pergi, dan Bai Xiaochun duduk di aula utama kedutaan. Melihat bawahannya, yang berbaris di depannya, dia bertanya, "Jadi, apa tanggung jawab aku?" Tidak yakin orang macam apa Bai Xiaochun, mereka tidak berani menahan apapun, dan dengan cepat memberinya gambaran tentang situasi tersebut. Yang mulia surgawi, biasanya kamu tidak perlu melakukan apapun. Selama kedua dinasti itu tidak saling bertentangan, kamu hanya perlu tampil di muka umum sesekali. Kadang-kadang kamu akan dipanggil oleh kaisar-kaisar jahat. Karena kamu baru saja mengambil alih sebagai duta besar, kemungkinan besar kamu akan segera menerima panggilan seperti itu. Ta'ala surgawi, harap berhati-hati di sini. Bagaimanapun, ini adalah Ville Emperor City. Petik 2 titik titik. Dia mengangguk. Apa yang sangat berbahaya tentang tempat ini? Tanyanya. Para kultivator yang berkumpul bertukar pandangan dan berbisik di antara mereka sendiri sejenak. Kemudian, setengah dewa peringkat tertinggi melangkah maju, menggenggam tangan, dan membungkuk. Yang ditinggikan, kamu harus mematuhi semua hukum dan kebiasaan dinasti Ville Emperor. Dan kamu perlu berhati-hati terhadap orang-orang, dengan sengaja menyebabkan masalah. Meskipun pria itu tidak jelas, Bai Xiaochun mengerti apa yang ia maksudkan. Setelah mendiskusikan beberapa hal lain dengan kelompok itu, dan untuk memahami kota sedikit lebih jauh, dia memecat mereka, dan duduk di sana untuk berpikir. Ini adalah kesimpulan terdahulu bahwa orang-orang akan berusaha menyebabkan masalah bagi aku, pikirnya. Memijat pelipisnya, dia merenungkan fakta bahwa jika basis budidayanya cukup tinggi, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal seperti itu. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, dia memukul dahinya. Biasanya, aku membuat orang berduka setiap kali aku pergi ke tempat yang baru. Cara kerjanya biasanya adalah, aku muncul, dan semuanya berjalan seperti biasa untuk sementara waktu. Tetapi kemudian, untuk alasan yang tidak diketahui, segala sesuatu selalu berubah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah memikirkan segala hal dengan cara yang salah. Setelah mengenang tentang berapa banyak drum dan gong yang dia dengar selama bertahun-tahun, dia berkedip beberapa kali, dan tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Bersihkan tenggorokannya, dia mencoba sedikit memompa dirinya sendiri. Kaisar Ville ini pasti idiot, Saint Emperor ingin aku menjadi duta besar, dan dia langsung setuju. Kamu tahu, banyak orang mengatakan bahwa, dengan keadaan yang tepat, aku dapat dengan mudah menghancurkan dunia. Petik 2 titik titik. Sampai sekarang, dia merasakan ketegangan mulai mencair, dan bahkan merasa sedikit kasihan kepada kaisar-kaisar jahat.
Hari mulai gelap di luar, dan mempertimbangkan betapa jauh lebih baik dia merasa, dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kedutaan. Akhirnya, dia menemukan kamar pribadi yang sempurna untuk berlatih kultivasi, jadi dia duduk untuk melakukan meditasi. Aku harus memeriksa kipas yang rusak, dan melewati beberapa level lagi di sana. Suatu hari, aku akan mencapai tingkat ke-100, dan ketika aku mendapatkan hadiah itu, kultivasi aku akan berkembang jauh lebih cepat. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia menutup matanya dan menghilang. Ketika dia muncul, dia kembali ke kipas yang rusak. Setelah memanggil beberapa salam, dia mengkonfirmasi bahwa robot roh sedang tidur, lalu dia menuju ke tingkat berikutnya. Bab 1166, Level Pertempuran. Takut pada masalah yang mungkin disebabkan oleh robot otomat saat bangun, Bai Xiaochun bekerja secepat mungkin. Apakah itu dalam hal kecepatan, atau kekuatan regenerasinya, daging berdaulat yang dia konsumsi telah membantunya untuk maju dengan cepat. Dia melakukan pertunjukan yang hebat, dan dengan cepat mencapai level 78. Begitu dia memasuki level itu, dia merasakan tekanan kuat membebani dirinya. Ada juga sensasi bahaya potensial yang menyebabkan dia segera mundur dan mengirim akal ilahi untuk memeriksa daerah tersebut. Suara gemuruh bisa terdengar karena dia segera bisa melihat seluruh area di benaknya. Memang dunia yang sangat aneh. Tidak ada langit atau tidak ada tanah, hanya kekosongan yang tak ada habisnya, dan sebuah podium dari batu. Di depan podium batu ada boneka kayu besar. Tingginya 300 meter, dan bulat seperti bola. Itu juga memiliki wajah yang dicat di kepalanya. Meskipun Bai Xiaochun tidak bisa memastikan mengapa, dia yakin ada aura yang sangat aneh di tempat ini. Setelah mempelajarinya sejenak, perhatiannya terus tertuju pada boneka itu. Hampir segera setelah dia melihatnya dengan cermat, itu membuka matanya, yang bersinar dengan cahaya misterius. Kemudian, itu melompat dengan gesit ke udara, dan mulai langsung menuju ke arahnya. Yang aku lakukan adalah menatapnya, pikir Bai Xiaochun. Karena khawatir, dia mundur, tetapi boneka itu sangat cepat. Yang diperlukan hanyalah beberapa saat agar benda itu berada tepat di depannya. Melihat bahwa dia tidak bisa menghindarinya, dia memutuskan bahwa karena dia baru saja meningkatkan kekuatan tubuh kedagingannya, dia mungkin juga mulai bertarung. Mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan, dia meninju ke arah boneka itu. Itu tampak seperti serangan biasa, tetapi mengingat tingkat kehebatan pertempurannya, bahwa serangan tinju saja sudah cukup untuk mendorong seseorang di alam surga awal menjauh darinya. Batuk darah sepanjang waktu, meskipun mungkin tidak membunuh lawan seperti itu, setidaknya akan menimbulkan cedera. Tanpa diduga, boneka yang tampaknya sulit itu sebenarnya tidak tahan dengan satu pukulan, dan meledak. Yang mengejutkan, gelombang kejut dari ledakannya lebih kuat daripada kecakapan pertempurannya sendiri, mengirimkan gejolak surga yang mengguncang bumi ke segala arah. Bagi Bai Xiaochun, rasanya seperti binatang buas yang menyerangnya dengan keganasan penuh. Suara gemuruh terdengar di mana-mana saat ia jatuh beberapa meter sebelum berhenti, terengah-engah. Sungguh serangan balasan yang kuat. Mendongak, dia menyadari bahwa aura kuat lain telah meletus dari tempat di mana boneka itu meledak. Pada saat itu, dia menyadari bahwa yang meledak hanyalah sesuatu seperti kulit luar. Sekarang ada boneka lain yang berdiri di sana, sedikit lebih kecil dari yang sebelumnya. Aura marionet ini lebih kuat, dan seperti yang lainnya, aura itu menyerang saat melihatnya. Dari sorot matanya, sepertinya itu tidak akan berhenti berkelahi sampai dia mati, atau dihancurkan. Sambil mengerutkan kening, dia memilih untuk tidak mundur, tetapi sebaliknya, untuk menyerang dengan serangan tinju. Namun, setelah melepaskan serangan itu, dia langsung jatuh kembali. Sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia mundur, gelombang kejut dari marionet yang meledak masih mengenainya, menyebabkan ki dan darahnya bergetar dengan menyakitkan. Sesaat kemudian, aura yang bahkan lebih kuat muncul, dan dia melihat boneka kecil lain. Pada saat itu, matanya membelalak. Apakah ini akan berakhir? Pikirnya, terkejut.
Agaknya, cara untuk melewati level adalah dengan menghancurkan seluruh boneka, termasuk semua lapisan yang membentuknya. Level yang aneh. Jika robot semangat ada di sekitar, itu berarti aku dalam bahaya besar. Dengan itu, dia mengirim beberapa akal ilahi untuk memindai area. Aku yakin dia sudah bangun. Tapi berdasarkan waktunya, dia masih tertidur. Sekarang, kekuatannya atas kipas yang rusak telah mencapai titik di mana dia bisa menggunakannya untuk melacak robot roh. Dia sudah mulai cemas, tapi sekarang bukan saatnya untuk penundaan. Dia harus mengevakuasi level dan menerima kekalahan, atau melakukan yang terbaik untuk lulus secepat mungkin. Kembali ketika dia berada di prefektur Mistisea, dia mungkin akan memilih yang pertama. Tapi sekarang dia berada di kota Kaisar-Kaisar, dalam posisi bahaya potensial. Semakin cepat dia mendapatkan hadiah yang dia cari, semakin cepat dia akan meningkatkan basis budidayanya. Dan jika dia bisa melewati semua level dan menjadi pemilik sebenarnya dari kipas, maka dia akan memiliki posisi yang jauh lebih stabil di Ville Emperor City. Harapan dan antisipasi terbesarnya adalah bahwa ia pada akhirnya akan cukup kuat untuk menghadapi Arkans. Dengan begitu, jika dia dipaksa bertengkar, dia akan bisa bertahan. Persetan, aku akan terus berusaha. Jika aku tidak bisa membuatnya bekerja, maka aku akan pergi begitu saja. Sambil menggertakkan giginya, dia menembak ke arah boneka itu. Ketika dia menabraknya, itu meledak, dan lagi-lagi dia dipukul dengan serangan balasan. Namun, dia tidak berusaha melakukan apapun untuk menghindarinya. Melakukan hal itu hampir mustahil. Dan ternyata, level ini menguji kemampuan seseorang untuk menahan serangan balik. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya, tetapi kekuatan regenerasinya segera bekerja. Dengan mata merah, ia segera mengatur boneka kecil berikutnya. Dengan setiap boneka yang dia bunuh, yang lain akan muncul, lebih kecil dari sebelumnya. Siklus berulang-berulang dengan sendirinya. Akhirnya, dia melepaskan 10 pukulan tinju. Masing-masing telah menghancurkan boneka, dan melepaskan serangan balasan. Serangan balik semakin kuat dan kuat, ke titik di mana bahkan kodeks kematiannya tidak bisa mengikuti. Mengingat kekuatan generasi aku, tampaknya bagi aku bahwa bahkan jika aku berada di alam celestial akhir, aku masih akan memiliki masalah. Jangan bilang aku harus berada dalam lingkaran besar untuk lulus. Bai Xiaochun menolak untuk percaya bahwa level 78 benar-benar akan sulit. Marionet berikutnya yang dia hancurkan menyebabkan serangan balik yang mengirim darah menyembur keluar dari mulutnya. Dan boneka yang muncul kali ini tampak berbeda dari sebelumnya. Itu hanya seukuran telapak tangan, dan itu adalah emas murni. Itu memancarkan aura pertengahan alam surgawi, dan memiliki kecepatan yang benar-benar menantang imajinasi. Itu menghilang, muncul kembali tepat di depan dada Bai Xiaochun, dan kemudian menabraknya. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia dikirim terbang ratusan meter ke belakang. Darah menyembur keluar dari mulutnya, dan bahkan ketika dia berjuang berdiri, seberkas cahaya keemasan menghantamnya. Kemudian lagi, dan lagi. Dia benar-benar mulai marah sekarang. Penindasan total dan total. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan dengan basis kultivasi yang sama seperti dirinya, tetapi dia tidak bisa mengenai karena kecepatan mereka yang luar biasa. Bahkan ketika seberkas cahaya keemasan menutup lagi, dia mengambil napas dalam-dalam, menyebabkan semua kulitnya berubah warna darah. Kabut darah juga menyebar darinya, kemana ia tampaknya bergabung. Di dalam kabut, matanya berkilau karena kedinginan yang menyeramkan, dan dia berbicara dengan suara haus darah, God Killer. Teknik God Killer akhirnya digunakan lagi. Suara gemuruh bergema saat cahaya keemasan mendekati kabut berwarna darah. Dalam sekejap mata, cahaya berwarna darah dan cahaya keemasan berpotongan dalam kecepatan yang mengejutkan. Boom terdengar terus-menerus, sampai kabut darah akhirnya mengelilingi cahaya keemasan. Sesaat kemudian, ada ledakan, dan kemudian serangan besar-besaran yang melampaui apapun dari sebelumnya. Kabut darah juga runtuh, menyebar ke kekosongan di sekitarnya.
Setelah sekitar 10 napas waktu, semuanya menjadi tenang kembali, dan kabut darah terbentuk kembali untuk mengungkapkan Bai Xiaochun yang berwajah pucat. Hoa, katanya, darah mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat itu, dia mulai menghilang ketika dia meninggalkan tingkat 78. Meskipun ia telah berhasil melewatinya, ia telah menerima cedera yang signifikan dalam prosesnya. Dari itu, dia bisa mengatakan bahwa level dari saat ini akan menjadi sangat sulit. Bab 1167, Reuni. Butuh istirahat, tapi Bai Xiaochun pulih dengan baik. Setelah memikirkan kembali betapa sulitnya level 78, dia tidak bisa menahan nafas. Aku tahu ini semakin sulit dan semakin sulit. Untung saja robot kecil itu tidak ada, kalau tidak semuanya akan sia-sia. Aku harus sangat berhati-hati mulai dari sini. Aku tidak bisa memberi otomat kecil itu keuntungan apapun dalam pertempuran kecerdasan dan kekuatan kami. Petik 2 titik titik. Sambil mendesah, dia memutuskan untuk tidak menantang level lagi. Tidak lama setelah dia pergi, robot semangat bangun. Setelah menemukan bahwa Bai Xiaochun semakin dekat dan lebih dekat ke tingkat ke-80, dia merasa sangat senang. Kembali setingkat dengan daun, dia telah membayar harga yang curam dalam upayanya untuk mengalahkan Bai Xiaochun. Bahkan, sebagai hasilnya, kesulitan di tingkat berikut telah berkurang. Yang telah dikatakan, pengurangan kesulitan tidak sedramatis itu. Karena itu, kemajuan pesat Bai Xiaochun sedikit mengejutkan. Tidak, tunggu, aku perlu melakukan beberapa penyesuaian lagi. Sialan, baiklah, aku tahu. Aku akan sepenuhnya mengurangi kesulitan dari tingkat ke-100 dan mendistribusikannya ke tingkat sebelumnya. Dengan begitu, aku pasti bisa menghentikan Bai Xiaochun terkutuk ini. Otomat roh itu bertindak agak gila. Tapi dia benar-benar khawatir tentang Bai Xiaochun membuat kemajuan. Oleh karena itu, ia melanjutkan rencananya untuk mengurangi kesulitan tingkat akhir sejauh mungkin. Sementara itu, Bai Xiaochun kembali ke kamar pribadinya di kedutaan di Ville Emperor City. Setelah membuka matanya, dia menghasilkan botol pil biru dari tasnya. Tidak ada pil obat di dalam, hanya cairan obat, total 8 tetes. Ini adalah hadiah yang dia peroleh dari tingkat 78. Setiap tetes cairan itu sebanding dengan pil abadi, atau mungkin, bahkan lebih efektif. All in all, itu sempurna untuk digunakan di Mides Celestial Realm. Meskipun level ke-78 sulit, imbalannya signifikan. Sebagai seorang Grandmaster dalam Dao of Medicine, dia bisa mengatakan bahwa cairan obat ini luar biasa, sampai pada titik di mana dia bahkan tidak yakin bagaimana itu dibuat. Namun, setelah beberapa analisis, ia mengkonfirmasi bahwa semua bahan itu legendaris di Eternal Immortal Domains, dan semuanya dianggap sebagai rumput abadi. Hanya ada satu bahan, tanduk Spirit Dragon, bahan berharga dari surga dan bumi, yang relatif umum di domain abadi-abadi. Meski begitu, harganya sangat mahal. Bai Xiaochun telah melihat spesimen di Saint Emperor City, dan tahu bahwa bahkan orang surgawi yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya hanya bisa melakukannya dengan susah payah. Itu semua sia-sia, pikirnya, sambil memiringkan botolnya untuk membiarkan setetes cairan keluar ke lidahnya. Itu larut secara instan, menimbulkan panas membakar yang meledak di seluruh tubuhnya. Basis kultivasinya segera mulai berputar dengan cepat ketika agen bergizi dalam cairan obat mengalir melalui lorong-lorong energinya. Saat ia berkultivasi, waktu berlalu. Karena perhitungannya menunjukkan bahwa robot roh sudah bangun, dia tidak kembali ke kipas yang rusak. Dia menghabiskan seluruh waktunya dalam kultivasi, berusaha meningkatkan basis kultivasinya. 9 tetes cairan obat ternyata lebih kuat dari yang dia bayangkan. Setelah menyerap semuanya, ia menemukan bahwa ia telah mencapai kemajuan yang signifikan. Dia sekarang sangat dekat dengan alam surgawi akhir, dan hampir tidak merasa seperti berada di alam surgawi lagi. Dan dia bahkan belum menggunakan pil surgawinya. Dia sudah melakukan peningkatan roh pada itu, dan bersiap untuk menggunakannya pada saat terakhir yang memungkinkan, untuk meningkatkan peluangnya menerobos.
kebanyakan orang akan benar-benar terkejut dengan kemajuan yang dia capai, dan akan merasa sulit untuk percaya. Lagi pula, hanya ada 12 surgawi di domain abadi-abadi, dan banyak dari mereka akan menghabiskan waktu bertahun-tahun, dan bergantung pada semua jenis kekayaan. Hanya untuk membuat sedikit kemajuan. Bai Xiaochun adalah satu-satunya yang bisa maju seperti dirinya. Lagi pula, dia menggunakan hadiah warisan yang tertinggal di benda berharga yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi dari kedaulatan. Karena harta itu, kultivasinya berkembang pesat, dan tampaknya tanpa jeda. Bahkan ketika dia terlibat dalam proses kemajuan yang cepat ini, seorang teman datang untuk mengunjungi. Itu tidak lain adalah Zhang Fati besar. Setelah datang ke kota Kaisar Vile, Bai Xiaochun bertanya kepada bawahannya tentang Big Fati Zhang, yang dia tahu memiliki posisi yang sangat unik dalam dinasti. Namun, mereka telah memberitahunya bahwa Big Fati Zhang sedang dalam misi. 2 bulan kemudian, Zhang Fati besar kembali. Setelah mendengar bahwa Bai Xiaochun ada di kota, ia bergegas ke kedutaan pada kesempatan paling awal. Ketika Bai Xiaochun mendapatkan berita itu, dia bergegas keluar dari kamar pribadinya dan menuju ke aula utama, di mana orang jangkung berdiri tegak menunggunya. Siluet orang itu tampak tidak dikenal, tetapi ketika dia berbalik untuk melihat Bai Xiaochun merasa terguncang sampai ke intinya. Terlepas dari betapa berbedanya dia, fitur wajahnya sama, dan Bai Xiaochun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergegas maju untuk memeluknya. Kakak sulung. Lemak besar Zhang tampak sama bersemangatnya dengan Bai Xiaochun, dan mengembalikan pelukan itu. Xiaochun, advertisements. Ketika mereka saling memandang ke atas dan ke bawah, mereka memikirkan kembali semua kenangan yang mereka bagikan. Dari Offense in the Spirit Stream sekte ke sekte penangkal sungai, dari Starry Sky Dao Polarity Sect hingga pertempuran di kapal perang Ghost Mother. Dan kemudian ke titik ketika mereka dipisahkan oleh seluruh dunia. Xiaochun, kupikir aku tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Xiaochun, apakah kamu ingat kembali di Laut Heavenspan ketika aku memberitahu kamu tentang impian aku? Petik 2. Yah, hidupku benar-benar seperti halusinasi. Bahkan, selama bertahun-tahun, aku bertanya-tanya apakah mungkin aku terjebak dalam mimpi. Dunia yang pernah aku tinggali adalah tubuh raksasa. Saat itu, aku hampir tidak bisa mempercayainya. Dan kemudian aku mendengar bahwa Heavenspan Realm telah dihancurkan. Pada titik ini, air mata mengalir di pipi Big Fati Zhang. Dia punya banyak hal untuk dikatakan, dan begitu banyak untuk menceritakan tentang kesulitan yang dia hadapi selama bertahun-tahun. Baginya, Bai Xiaochun bukan hanya saudara muda, tetapi juga teman dan saudara yang baik. Hati Bai Xiaochun bergetar ketika dia mendengarkan Big Fati Zhang. Dia memikirkan Oven, dan berapa tahun telah berlalu sejak itu, dan itu membuat reuni ini bahkan lebih berkesan. Mereka duduk di sana untuk waktu yang lama, mengenang dan berbicara tentang hal-hal yang telah terjadi sejak mereka berpisah. Mempertimbangkan posisi Bai Xiaochun, dia menyuruh bawahannya membawa alkohol untuk dinikmati, dan kemudian mengaktifkan formasi mantra kedutaan. Memastikan bahwa tidak ada akal ilahi yang dapat mengganggu mereka. Pada saat itu, aku tidak tahu bahwa hantu Galeon akan melakukan perjalanan yang sangat penting. Itu membawaku ke tanah yang aneh ini, ke kota yang aneh ini, dan kepada orang-orang aneh ini. Xiaochun, kamu tidak tahu betapa tidak bergunanya aku saat itu. Big Fati Zhang dengan pahit mengangkat tabung alkoholnya dan minum. Bai Xiaochun bergabung dengannya. Kakak sulung, katanya, kamu datang ke sini sebelum orang lain, jadi kamu tidak tahu semua yang terjadi. Sekte penangkal sungai hilang. Will Lens hilang. Semuanya hilang. Murid aku Haur hilang. Gravekeeper hilang. Seluruh dunia, lenyap. Semakin banyak dia berbicara, semakin suram dia terdengar. Begitu banyak orang mati, begitu banyak. Dan itu semua karena Taoist Heavenspan. Pada titik ini, tangannya terkepal erat. Suasana hati Big Fati Zhang juga tenggelam. Itu larut malam sebelum mereka selesai berbicara tentang masa lalu, dan situasi mereka saat ini. Banyak air mata telah ditumpahkan,
dan mereka telah mendesah berkali-kali. Sesekali mereka tertawa, dan sesekali mereka menangis sambil tertawa. Kadang-kadang, itu seperti mereka kembali di offense, kembali pada hari-hari tanpa kekhawatiran atau kepedulian yang benar-benar. Kembali pada masa itu, Zhang Fati besar bersemangat tinggi dan penuh semangat. Kembali pada masa itu, Bai Xiaochun telah bangga dan percaya diri, dan selalu bermimpi bisa hidup selamanya. Bertahun-tahun telah berlalu, dan mereka bukan lagi anak-anak seperti dulu. Mereka tumbuh dewasa, dan dalam proses itu, datang untuk menemukan tugas dan tanggung jawab yang sangat membebani mereka. Setelah alam Heavenspan runtuh, kata Big Fatty Zhang, aku melakukan yang terbaik untuk mencari orang-orang kami. Tapi seperti kata pepatah, kata-kata orang rendahan sedikit berbobot. Aku adalah salah satu yang pertama tiba di sini, dan karena keterampilan aku dalam peningkatan roh, aku berhasil memantapkan diri aku pada dinasti Vile Emperor. Tapi aku punya sedikit kekuatan. Xiao Chun, aku bahkan tidak bebas meninggalkan tempat ini dan datang menemukanmu. Satu-satunya cara aku bisa melakukannya adalah terbang ke sana sendiri. Bagaimanapun juga, portal teleportasi semuanya dikunci. Meskipun suara Big Fatty Zhang dipenuhi dengan kepahitan, pada saat ini, wajahnya tiba-tiba bersinar. Tunggu, Xiao Chun. Aku mungkin tidak memiliki banyak kekuatan, tetapi aku dapat membantu beberapa orang di Heavenspan. Tebak apa? Aku tahu di mana Patriarch Spirit Stream berada. Dan juga Sekte Paman Li Qinghou. Mereka telah mengumpulkan banyak murid dari Sekte Penangkal Sungai. Petik 2 titik titik. Ketika Bai Xiaochun mendengar ini, dia menggigil, dan mengulurkan tangan untuk meraih bahu Big Fatty Zhang. Sambil bergetar secara fisik, dia berkata, kamu tahu di mana Paman Li? Aku S. Dan Stream Roh Patriark. Dan murid-murid lain dari Sekte Penangkal Sungai. Di mana? Di mana mereka? Bai Xiaochun hampir yakin bahwa dia salah dengar. Lagi pula, meski telah lama mencari kembali di dinasti Saint Emperor, ia datang dengan tangan kosong untuk mencari orang yang ia kenal. Iya. Aku tahu di mana mereka, tetapi aku khawatir mengungkapkan lokasi mereka, jadi aku tidak pernah pergi menemui mereka secara langsung. Namun, aku dapat memberitahu kamu bahwa mereka berada di tempat teraman di wilayah abadi ini. Zhang Fati besar dapat mengetahui seberapa emosional Bai Xiaochun, dan dia tidak menahan apapun. Dia dengan cepat melanjutkan untuk menceritakan semua yang dia tahu. Kamu tidak pernah pergi untuk melihat mereka secara pribadi. Itu cerdas. Dan aman. Selama mereka masih hidup, itu yang penting. Itu yang penting. Itu yang penting. Bai Xiaochun harus memaksa dirinya untuk ingat untuk bernafas. Akhirnya, ia melepaskan pundak Big Fatty Zhang, dan memikirkan kembali bagaimana Li Qinghou sering menatapnya dengan tegas dan cinta di matanya. Tiba-tiba, mata Bai Xiaochun menggenang dengan air mata. Paman Li. Bab 1168, Rahasia Besar. Butuh beberapa saat bagi Bai Xiaochun untuk mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat itu, Big Fatty Zhang mengambil minuman lagi dari kendi alkoholnya, lalu ragu-ragu sejenak sebelum menurunkan suaranya dan berkata, Xiaochun, aku menemukan rahasia yang monumental. Aku tidak yakin apakah aku harus mengatakannya dengan lantang. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun menatapnya, jelas terkejut. Dia bisa melihat bahwa Big Fatty Zhang tampak bingung tentang apa yang harus dilakukan, seolah-olah dia ingin mengungkapkan apa yang dia ketahui, tetapi pada saat yang sama, ingin merahasiakannya. Jika ini adalah orang lain, dia akan menganggap mereka berusaha untuk sengaja membingungkan. Tapi ini adalah Big Fatty Zhang, dan dia tahu bahwa dia tidak akan melakukan itu. Selain itu, mengingat tingkat basis kultivasi Bai Xiaochun, dia bisa merasakan bahwa Big Fatty Zhang berbeda dari yang lain. Meskipun Big Fatty Zhang masih hanya seorang pembudidaya Naschen Soul, willpower-nya melampaui ahli dari kebanyakan dewa, dan dekat dengan dewa surgawi. Kembali ke alam Heavenspan, Bai Xiaochun tidak akan bisa mengetahuinya. Tetapi sebagai seorang celestial, dia lebih memahami tentang bagaimana dunia yang lebih besar bekerja. Jelas, ada sesuatu yang istimewa tentang Big Fatty Zhang, kualitas batinnya yang terkait dengan will.
Seolah-olah dia diberkati oleh Will sendiri dengan cara tertentu. Sudah bertahun-tahun yang lalu bahwa Big Fatty Zhang mulai melakukan peningkatan semangat sesuai dengan Will. Itu ada hubungannya dengan itu. Aku ingin tahu apakah itu sebabnya dia mulai bermimpi meninggalkan Heavenspan Realm. Pikir Bai Xiaochun. Dengan itu, dia melambaikan tangan kanannya. Mengirimkan beberapa kekuatan basis kultivasi yang menambahkan lapisan penyembunyian lebih lanjut dan perlindungan pada formasi mantra yang melindungi kedutaan. Menjangkau Big Fatty Zhang dengan akal ilahi, dia berkata, ceritakan padaku dengan akal ilahi kamu. Aku bisa menjamin bahwa untuk 10 napas waktu berikutnya, bahkan Arkayan tidak dapat menguping kita. Petik 2. Zhang Fatty besar tampak santai, dan tanpa sedikit pun keraguan, menjelaskan dirinya melalui akal ilahi. Xiao Chun, aku tahu rahasia tentang Kaisar Vile. Sangat sulit untuk dijelaskan, dan aku bahkan tidak yakin bagaimana menjelaskannya. Dan aku khawatir bahwa memberitahu kamu tentang hal itu, bahkan dengan pertahanan yang telah kamu atur, dapat menyebabkan bencana. Jika kamu ingin mengetahui detailnya, hal terbaik bagi aku adalah membawa kamu untuk melihatnya secara langsung. Maka kamu akan mengerti. Perasaan ilahi Big Fatty Zhang beroperasi dengan kecepatan luar biasa, mungkin karena kemauannya. Hanya dalam 10 napas singkat, dia menjelaskan sebanyak mungkin tentang keadaan di sekitar rahasia ini. Dulu ketika dia tiba di Eternal Immortal Domains di kapal perang Ghost Mother, peningkatan roh adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh siapapun di Eternal Immortal Domains. Segera setelah kemampuan Big Fatty Zhang diketahui, itu menyebabkan kegemparan besar di dinasti Kaisar Vile. Bahkan Kaisar Vile sendiri didorong ke keadaan antisipasi hiruk-pikuk. Dia meminta Big Fatty Zhang melakukan banyak peningkatan semangat untuk melihat hasilnya. Setelah itu, dia mengeluarkan perintah yang memberi Big Fatty Zhang kedudukan tinggi, tetapi juga untuk memberinya misi. Misi itu adalah, untuk melakukan peningkatan semangat pada Trisula mengejutkan yang melingkari naga tulang yang menampung Vile Emperor City. Karena itu, Zhang lemak besar datang untuk memiliki tempat khusus di dinasti Kaisar Vile, dan menjadi sangat terkenal. Namun, Big Fatty Zhang tahu keterbatasannya sendiri. Saat melakukan peningkatan semangat pada item biasa, kegagalan bukanlah hal yang dia khawatirkan. Tetapi ketika datang ke tombak itu, dia tahu bahwa jika dia gagal dalam peningkatan, tombak akan menderita serangan balasan yang besar. Bahkan, skenario terburuk akan melibatkan tombak yang runtuh. Dan itu kemungkinan akan menghasilkan kematiannya sendiri. Karena itu, Big Fatty Zhang menahan. Dia memberitahu Kaisar Vile bahwa dia hanya cukup kuat untuk melakukan peningkatan roh 5 kali lipat, dan bahwa akan dibutuhkan siklus 60 tahun penuh untuk menyelesaikannya dengan aman. Dia adalah satu-satunya orang di dinasti Vile Emperor yang bisa melakukan peningkatan roh, jadi tidak ada cara bagi siapapun untuk menentukan apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Bahkan jika mereka curiga dia tidak akan ada cara untuk mengkonfirmasinya. Karena itu, setelah beberapa pertimbangan, kaisar-kaisar jahat setuju. Namun, orang-orang dari dinasti Vile Emperor terus mempelajari peningkatan roh. Dan akhirnya, alam Heavenspan runtuh, dan orang-orangnya tersebar di mana-mana. Ternyata, dinasti Vile Emperor mulai memperbudak mereka, semua dengan harapan, untuk memecahkan rahasia peningkatan roh. Dalam hal rahasia, Fatty Besar Zhang ingin memberitahu Bai Xiaochun, itu ada hubungannya dengan peningkatan semangat yang dia lakukan pada Trisula itu. Hingga sekarang, dia telah membawa Trisula ke tingkat peningkatan 3 kali lipat. Setiap kali dia melakukan peningkatan, dia akan mengalami visi, sesuatu yang tampaknya unik baginya. Tebakan besar lemak Zhang adalah bahwa itu ada hubungannya dengan kemampuan peningkatan jiwanya. Bagaimanapun, bahkan kaisar-kaisar jahat tidak menyadari visinya. Bai Xiaochun bisa melihat betapa hati-hati Zhang Fatty besar, dan seberapa serius dia menangani masalah ini. Dengan mata berkedip, dia memutuskan untuk tidak bertele-tele. Kapan aku bisa melihatnya? Tanyanya. Sekarang, jawab Fatty Zhang besar.
Dia telah menyimpan rahasia ini dalam hatinya terlalu lama, dan tidak berani memikirkannya. Itu adalah rahasia yang sangat signifikan sehingga bisa memengaruhi semua domain abadi yang abadi. Itulah sebabnya dia segera memutuskan untuk menceritakannya kepada Bai Xiaochun. Dia khawatir jika suatu hari dia tiba-tiba mati, mungkin rahasianya akan terkubur di pasir waktu. Faktor lain adalah bahwa setiap kali dia melakukan peningkatan semangat pada tombak, penglihatan itu akan semakin sulit dilihat. Aku bertaruh bahwa dengan 2 perangkat tambahan lagi, itu akan menghilang selamanya. Bahkan tidak melakukan peningkatan lebih lanjut pada tombak akan menghasilkan penglihatan. Tanpa ragu sedikit pun, dia bangkit berdiri. Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa ini adalah masalah yang paling penting. Menyamarkan aura dan Big Fatty Zhang, dia melambaikan tangannya, menyebabkan mereka menghilang dan muncul di luar di Vile Emperor City. Zhang Fati besar sangat akrab dengan kota itu, dan dengan cepat memimpin Bai Xiaochun menyusuri jalan kecil yang menuju ke sebuah istana terpencil jauh di lembah. Itu terletak di semacam jurang tepat di sebelah trisula besar, di mana ada sedikit celah antara tombak dan tanah di sekitarnya. Istana ini adalah tempat tinggal yang diberikan Kaisar Vile kepada Big Fatty Zhang, untuk memudahkannya melakukan peningkatan pada tombak. Tepat di luar istana adalah tombak besar itu sendiri. Dari sini, dimungkinkan untuk melihat 3 desain perak yang merupakan bukti dari penyempurnaan yang berhasil yang pernah dilakukan Big Fatty Zhang di masa lalu. Pada titik ini, Big Fatty Zhang tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menunjuk tombak. Jika ini orang lain selain Big Fatty Zhang, Bai Xiaochun akan ragu pada sifat curiga dari apa yang terjadi. Tapi sekarang, dia tidak ragu untuk berjalan ke tombak. Ketika dia semakin dekat, dia bisa merasakan aura ganas yang berasal dari trisula, seolah-olah itu telah membantai terlalu banyak nyawa untuk dihitung. Semua rambut di tubuhnya berdiri tegak. Rasanya hampir seperti dia akan turun ke medan perang yang mematikan. Untungnya, trisula dilindungi oleh tanda pemeteraian yang mencegah sebagian besar aura melarikan diri. Bahkan tetap saja, hanya seseorang dengan basis budidaya Naschen Soul atau lebih tinggi yang bisa mendekatinya. Kalau tidak, akan sulit untuk bahkan membangun kota Kaisar Vile pada tulang yang tergantung pada tombak. Apakah aku harus benar-benar melakukan peingkatan semangat? Pikirnya. Metodenya dalam melakukan peningkatan roh berbeda dari yang lain. Tetapi pada akhirnya, mereka semua berasal dari prinsip-prinsip umum yang sama. Ketika datang ke peningkatan tingkat tinggi, dia harus menggunakan kura-kura wajannya. Dan bahkan untuk peningkatan level yang lebih rendah, umumnya jauh lebih mudah dan sederhana untuk hanya menggunakan wajan. Tetapi ketika sampai pada peningkatan 4 kali lipat, dia bisa melakukannya sendiri jika perlu. Lagi pula, dia adalah ahli nujum surgawi yang telah mempelajari keterampilannya di Willlands, yang merupakan rumah bagi peningkatan roh. Menjangkau, dia memanggil api 4 warna, dan kemudian dengan hati-hati meletakkannya di permukaan trisula. Hampir segera setelah tangannya melakukan kontak dengan trisula, nyala api meleleh ke dalamnya, dan ekspresinya berkedip. Pada saat itu, dia mendengar teriakan sedih di kepalanya. Aku menolak untuk menerima ini. Aku menolak untuk mempermalukan leluhurku. Petik 2 titik. Bersamaan dengan teriakan itu datanglah visi yang mengejutkan. Mengejutkannya, dia melihat kaisar-kaisar jahat. Kecuali, tidak ada satu Vile Emperor, ada 2. Mereka saat ini bertempur sampai mati. Visi itu tidak sepenuhnya jelas, tetapi Bai Xiaochun bisa dengan jelas melihat serangan seperti kilat, dan kemudian, salah satu kaisar Vile jatuh dalam kematian. Dia mati berteriak, ditikam sampai mati oleh trisula yang sama ini. Pada saat trisula ditarik keluar dari tubuhnya, dia sudah mati dalam jiwa dan raga. Dan kemudian tubuhnya memudar. Bab 1169, Pangeran Keji melemparkan perjamuan. Mata Bai Xiaochun melebar, dan hati serta pikirannya babak belur karena gelombang kejut. Besarnya apa yang dia saksikan menentang apapun yang dapat dia bayangkan.
Mengingat betapa gugupnya Zhang Fati besar, dia telah dipersiapkan untuk sesuatu yang penting. Tapi ini melampaui semua harapan. Sebenarnya ada dua Kaisar Vile. Mereka terlihat sama, tetapi yang satu adalah yang asli, dan yang lainnya penipu. Tidak mungkin untuk mengatakan berapa tahun yang lalu peristiwa ini telah terjadi, tetapi dari cara Kaisar Vile sekarat berteriak tentang membiarkan leluhurnya turun. Intuisi Bai Xiaochun mengatakan kepadanya, bahwa dia bukan penipu. Bahkan ketika Bai Xiaochun berdiri di sana, benar-benar dan benar-benar terguncang, penglihatan itu memudar. Seolah-olah rahasia apapun yang terkunci di Trisula sedang diubah sepenuhnya menjadi abu berkat peningkatan semangat keempat ini. Tidak ada peningkatan di masa depan yang akan mengungkapkan visi lebih lanjut. Saat Bai Xiaochun perlahan-lahan tersadar, guncangan di hatinya membuatnya benar-benar melupakan peningkatan semangat. Dia menarik tangannya kembali, dan api empat warna jatuh ke tanah dan tergagap. Trisula itu berdiri di sana, diam dan tidak bergerak. Dia merasa benar-benar aneh, dan tidak mampu memadamkan kekacauan yang dia rasakan di dalam hatinya. Adapun Big Fati Zhang, dia tidak yakin apakah Bai Xiaochun akan mengalami visi yang sama, tetapi mempertimbangkan reaksinya, sepertinya dia. Kaisar Vile adalah seorang Arkayan, tingkat yang sepenuhnya melampaui tingkat Celestial. Kehendaknya sangat kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Jika langit dapat disamakan dengan puncak gunung, maka Arkan seperti awan yang melayang di atas mereka. Kemauan mereka dapat mencakup seluruh wilayah abadi, bisa mengubah langit dan bumi, dan bisa membuat banyak makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya benar-benar gila. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Kaisar Vile yang sebenarnya tidak dapat memberitahu dunia tentang kebenaran kematiannya. Namun, sebelum kematiannya, dia telah berhasil melewati sedikit kesadarannya ke Trisula yang membunuhnya. Gumpalan kesadaran yang cepat berlalu itu tetap tidak terdeteksi oleh siapapun yang membunuhnya, dan bukan sesuatu yang bisa ditemukan orang dengan memeriksa Trisula secara langsung. Hanya dengan melakukan peningkatan semangat, yang akan merestrukturisasi Trisula pada tingkat fundamental, akan menghasilkan pengerukan sedikit kesadaran itu, dan ingatan di dalamnya. Dan dengan demikian, sesuatu yang tetap rahasia selama bertahun-tahun dikenal Bai Xiaochun. Setelah waktu yang sangat lama berlalu, dia memaksakan dirinya untuk tenang, lalu pertanyaan mulai muncul di benaknya yang memiliki implikasi yang menakutkan. Jika Kaisar Vile yang sebenarnya terbunuh, pikirnya, lalu, siapa sebenarnya Kaisar Vile saat ini? Dan kapan tepatnya itu terjadi? Bagaimana bisa sesuatu yang monumental seperti kematian kaisar-kaisar jahat terjadi tanpa ada yang tahu? Petik 2 titik. Pada titik ini, dia menatap Big Fati Zhang, yang telah berdiri di sana dengan tenang sepanjang waktu. Dia bisa melihat kebingungan dan kecemasan di mata Big Fati Zhang, dan pada saat yang sama, menyadari bahwa kehati-hatiannya yang sebelumnya telah dibenarkan secara menyeluruh. Jika Kaisar Vile saat ini menyadari apa yang dia tahu, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Setelah beberapa saat berlalu, dia pergi. Dia tidak ingin tinggal bersama Big Fati Zhang terlalu lama. Masalah sensitif ini adalah sesuatu yang tidak hanya melibatkan mereka berdua, tetapi, keberadaan mendasar dari domain abadi-abadi secara keseluruhan. Pada saat dia kembali ke aula utama di kedutaan, semuanya sudah terlambat. Dua bawahannya yang setengah dewa menyambutnya, dan pada saat itu dia memaksa dirinya untuk mengatur pikirannya. Salah satu dewa melangkah maju dan dengan hormat mengulurkan kartu undangan. Yang ditinggikan, saat kamu dalam meditasi terpencil, Pangeran Keji mengirimimu beberapa undangan. Rupanya, seseorang memperhatikan bahwa Grandmaster Zhang datang mengunjungi kamu, karena ia lagi mengirim seseorang dengan undangan. Yang ditinggikan, ia telah mengundang kamu ke Vile Prince Mansion untuk jamuan makan malam, malam ini juga. Dengan itu, kedua dewa melanjutkan untuk menjelaskan lebih detail tentang apa yang terjadi saat ia berada di pengasingan. Bai Xiaochun melihat kartu undangan, alisnya sedikit berkerut. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya sebagai duta besar di pengasingan, dan dengan sopan menolak semua undangan.
Namun, Pangeran File telah mengirim banyak undangan seperti itu, dan seperti yang dikatakan dua bawahan setengah dewa Bai Xiaochun. Dia memperhatikan bahwa dia telah menerima kunjungan dari Big Fatty Sang. Dalam hal itu, menolak undangan lebih banyak kemungkinan akan menyebabkan komplikasi. Ah, terserahlah. Aku sudah berada di Vile Emperor City untuk sementara waktu sekarang, kurasa aku sebaiknya memeriksa Pangeran Vile ini. Setelah membuat keputusan, dia mengulurkan tangan dan mengambil kartu undangan. Karena Pangeran Vile telah mengirim begitu banyak kartu undangan, mengapa kalian berdua tidak ikut denganku? Tentu saja, kedua dewa tidak berani melakukan apapun selain mematuhi. Segera menyuarakan persetujuan mereka, mereka meninggalkan kedutaan dengan Bai Xiaochun. Para dewa memimpin jalan ke lokasi di tengkorak tulang naga. Pada saat mereka tiba, bulan menggantung tinggi, dan malam terasa dalam dan suram. Sebagai Celestial, setiap gerakan dan tindakan Bai Xiaochun tunduk pada pengamatan. Dan karena dia tidak berusaha diam-diam dengan cara apapun, orang-orang di Vile Prince Mansion tahu dia akan datang. Sebelum dia tiba, lusinan orang terbang keluar dari mansion mewah yang berhias, yang terlemah di antara mereka adalah dewa, dan 5 lainnya adalah dewa. Ketika mereka sudah dekat, mereka semua saling berpegangan tangan dan membungkuk secara formal kepada Bai Xiaochun. Salam, Duta Besar Bai. Setelah kamu, Duta Besar Bai. Semua orang di Vile Prince Mansion sedang menunggu kedatanganmu. Petik 2 titik titik. Dari formalitas dan rasa hormat mereka, jelas untuk melihat bahwa Pangeran Vile mengambil kunjungan Bai Xiaochun dengan sangat serius. Itu terutama benar mengingat siapa yang berdiri di luar pintu masuk utama Vile Prince Mansion. Ada 7 orang berbaris, dengan satu berdiri di depan mereka semua. Dia setengah baya, dan mengenakan jubah bersulam naga. Meskipun dia tidak mendominasi dan mengesankan seperti Vile Emperor, dia terlihat sangat mirip dengannya. Sekilas, Bai Xiaochun tahu tanpa keraguan bahwa ini adalah Pangeran Vile. Bai Xiaochun mengangguk memberi salam dari jauh. Pangeran Vile memperhatikan gerakan itu, dan sebagai tanggapan, tertawa terbahak-bahak. Duta Besar Bai, katanya, bergegas maju, aku mengirim begitu banyak undangan yang tidak dijawab. Jika kamu menolak yang ini, aku mungkin harus datang mengunjungi kamu secara pribadi. Bai Xiaochun bisa segera melihat betapa jauh lebih muda Pangeran Vile daripada Kaisar Vile. Dia tidak tampak menyeramkan di tulang-tulang seperti kaisar-kaisar jahat, juga tidak terlalu mendominasi. Dia hampir tampaknya telah menguasai sikap berwajah halus dari orang-orang dari dinasti Saint Emperor. Mencoba mengintimidasi pria baru, iya, pikirnya dingin. Menyalahkan aku karena tidak datang untuk mengunjungimu lebih awal. Pangeran buruk, kamu tidak masuk hitungan untuk omong kosong. Petik 2 titik titik. Meskipun ia tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang dinasti Kaisar Vile sejauh ini, ia sangat mahir dalam hal berpura-pura sopan dan tertarik. Bagaimana mungkin aku membuatmu tidak nyaman dengan membuatmu datang mengunjungiku, Pangeran Vile? Kamu tahu, basis kultivasi aku telah mencapai hambatan, dan dengan demikian, setelah tiba, aku sangat ingin mendapatkan hak untuk berkultivasi. Banyak permintaan maaf untuk semua penundaan. Dia mengakhiri dengan tertawa kecil. Mengingat seberapa tinggi basis budidayanya daripada Pangeran Vile, tawa itu, meskipun tidak terlalu keras, mengandung bobot yang signifikan. Bahkan, itu lebih dari cukup untuk melarutkan udara yang mendominasi yang terkandung dalam kesopanan palsu Pangeran Vile. Mata berbinar-binar, dan senyum semakin bersinar dari sebelumnya. Pangeran Vile menggenggam tangan dan berkata, aku hanya mengundang 2 orang ke perjamuan aku malam ini, Duta Besar Bai. Silakan masuk. Dengan itu, dia mengantar Bai Xiaochun ke rumahnya. Bai Xiaochun sangat terbiasa dengan lingkungan seperti ini, dan tersenyum lebar sebagai balasannya. Keduanya mulai mengobrol, dan segera jelas bahwa tidak ada yang lebih rendah dari yang lain ketika datang ke seni seperti itu. Namun, kalau bukan karena fakta bahwa ia memiliki kedudukan yang tinggi sejak lahir, Pangeran Vile tidak akan mampu mengimbangi Bai Xiaochun. Segera bawahan yang mengikuti mereka mulai menghormati Bai Xiaochun lebih dan lebih.
Bab 1170, silakan berperilaku baik, Pangeran Vile. Sebagai pangeran peringkat tertinggi dalam dinasti Vile Emperor, hanya masuk akal bahwa rumah Vile Prince jauh lebih mewah daripada rumah-rumah pangeran yang lebih rendah. Setelah masuk, adalah mungkin untuk melihat formasi batuan dekoratif yang tak terhitung jumlahnya mengejutkan, serta banyak aliran dan kolam. Rasanya seperti tempat roh dan abadi, dan bahkan satu napas saja akan merangsang basis kultivasi ke tingkat yang luar biasa. Meskipun celestial, bahkan Bai Xiao Chun terkesan. Kamu punya tempat yang bagus di sini, katanya dengan tulus. Kamu menyanjungku, Duta Besar Bai, jawab Pangeran Vile, tertawa. Jelas, dia merasa sangat senang dengan dirinya sendiri. Menatap Bai Xiao Chun, dia melanjutkan, aku benar-benar harus memberikan terima kasih yang mendalam kepada alam Heavenspan kamu, Duta Besar Bai. Lagi pula, itu hanya karena rahasia peningkatan roh bahwa mansionku telah diangkat ke keadaan ini. Petik 2 titik. Dia menunjuk pada formasi batuan dekoratif agak jauh. Lihat bukit hias di sebelah sana. Aku membangunnya dengan batu abadi biasa yang aku buat menjadi formasi mantra. Lalu aku menjelajahi Vile Emperor dinasti untuk meningkatkan kekuatan Grandmaster untuk mengerjakan sihir mereka di atasnya. Meskipun banyak dari mereka gagal dalam tugas mereka, hasil akhirnya tidak sia-sia. Faktanya, semua batu hias di sini memiliki peningkatan roh 3 kali lipat. Pangeran Vile tampak sangat tertarik dengan subjek peningkatan roh, dan saat dia memimpin Bai Xiao Chun menuju aula utama rumahnya, dia menunjukkan semua yang telah ditingkatkan. Dia tampaknya cukup berpengetahuan tentang teori peningkatan roh, mendorong Bai Xiao Chun untuk mendengarkan apa yang dia katakan dengan rasa ingin tahu. Sejauh ini, dia belum pernah bertemu siapapun di Eternal Immortal Domains yang tahu banyak tentang subjek sebagai Vile Prince. Menurut pemahaman aku, ada 3 cara utama agar kamu para pembudidaya Realm Heavenspan melakukan peningkatan semangat. Yang pertama berkaitan dengan kepercayaan diri, yang terhubung dengan will. Yang kedua sesuai dengan hukum magis, dan dengan menemukan bahan-bahan yang dapat memanfaatkan energi langit dan bumi. Yang ketiga, dan konon yang paling ortodoks dari semuanya, adalah dengan mengandalkan nyala api multiwarna. Dan tentu saja, orang yang bisa menggunakan nyala api multiwarna disebut ahli nujum. Dari apa yang aku dengar, Duta Besar Bai, di semua Heavenspan Realm, akan kembali ke zaman paling kuno, hanya ada satu, ahli nujum surgawi. Pangeran Vile mengukur reaksi Bai Xiao Chun, dan ketika dia melihat kejutan di wajahnya, dia terkekeh. Pada saat itu, dia tiba-tiba terlihat agak sedih. Sayangnya, sangat disayangkan bahwa, terlepas dari semua penelitian aku hanya membuktikan bahwa peningkatan roh hanya dapat dilakukan oleh orang-orang dengan darah Heavenspan Realm di dalamnya. Tanpa kekuatan darah itu, bahkan seseorang yang telah menguasai semua keterampilan yang relevan masih akan gagal. Dan bahkan mentransfusikan darah ke dalam diri sendiri hanya akan memberikan kemampuan yang sangat terbatas. Ini benar-benar sebuah berkah dari Bunda Abadi kepada keturunan penguasa tertinggi. Dia menghela nafas. Selama pidatonya, Bai Xiao Chun yakin bahwa dia bisa mendeteksi bau darah yang berasal dari pria itu. Sambil mengerutkan kening, dia akan mengatakan sesuatu ketika Pangeran Vile tiba-tiba berbalik menghadapnya, matanya berbinar. Duta Besar Bai, kebenarannya adalah aku meminta kamu di sini hari ini untuk mengusulkan perdagangan yang aku pikir kamu mungkin tertarik. Kamu memiliki sesuatu yang aku inginkan. Seperti apa? Jawab Bai Xiao Chun, memaksa ketidaksenangannya saat dia berdiri di sana, melihat kembali ke Pangeran Vile. Pangeran Vile menjilat bibirnya dan memandang Bai Xiao Chun dari atas ke bawah, dengan cara yang sama seperti seorang pecandu seks pria yang cabul akan menatap seorang wanita cantik. Itu langsung menyebabkan kelopak mata Bai Xiao Chun sedikit berkedut. Duta Besar Bai, aku ingin, tubuhmu. Wajah Bai Xiao Chun langsung berubah sangat suram, dan bulu lukanya naik. Sambil mengibaskan lengan bajunya, dia mendengus dingin dan berkata, tolong tingkah dirimu sendiri, Vile Prince. Jelas tidak senang, dia berbalik untuk pergi. Tunggu, Duta Besar Bai, kamu salah paham.
Aku telah mengembangkan sedikit hobi mengumpulkan tubuh jasmani pembudidaya. Tenang. Dengar, jika kamu setuju, maka aku bisa mengatur tubuh kedagingan lain untuk menggantikan tubuhmu yang sekarang. Dan aku jamin kamu akan senang dengan hasilnya. Mengingat tingkat basis kultivasi kamu, seharusnya tidak ada masalah bagi kamu untuk memiliki tubuh lain. Dan aku punya koleksi besar, semuanya spesimen unik dan sempurna. Tampaknya khawatir bahwa Bai Xiaochun akan menolak karena kesalahpahaman, Pangeran File melambaikan tangannya, menyebabkan semua batu hias di mansion tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya terang. Saat cahaya bersinar, batu-batu itu mulai berubah tembus cahaya, membuatnya tampak hampir seperti es. Ketika itu terjadi, menjadi mungkin untuk melihat mayat-mayat disegel di dalam semua batu. Ada pria dan wanita, tua dan muda, cantik dan jelek, kuat dan lemah. Namun, semuanya, tanpa kecuali, berkilauan seperti harta di museum. Bai Xiaochun baru saja bersiap untuk pergi, tapi sekarang dia sudah berada di tempatnya, matanya membelalak saat dia melihat ke sekeliling pada semua mayat. Pikirannya hampir tampak tidak mampu mengejar bagaimana peristiwa itu berlangsung. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Pangeran File akan memiliki hobi seperti ini. Di satu sisi, itu tampak sangat keterlaluan, tetapi pada saat yang sama, itu membuat Bai Xiaochun merasa seperti dia baru saja mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Aku tidak percaya dia benar-benar suka mengumpulkan mayat, dan menjebak mereka di halaman. Pangeran File jelas sangat senang dengan bagaimana Bai Xiaochun terlihat terkejut. Melihat sekeliling dengan bangga pada koleksinya, dia mulai memperkenalkan mereka seakan-akan itu adalah harta yang paling tak ternilai. Lihat itu adalah 10 tubuh satu-satunya. Itu adalah jenis tubuh pertempuran yang dapat memungkinkan dewa untuk bertarung dengan setengah dewa. Sangat kuat sehingga sangat sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Oh, dan yang di sana itu lebih menakjubkan. Ia memiliki daya tarik paling spektakuler yang dapat kamu bayangkan. Pria dengan tipe tubuh seperti itu dapat menangkap hati para pembudidaya wanita dalam jumlah yang tak terbatas. Setelah beberapa penelitian, aku menemukan bahwa tubuh seperti itu memancarkan fluktuasi mengejutkan yang menarik jiwa-jiwa siapapun dari lawan jenis. Lihatlah pria tua ini. Lupakan betapa kuno penampilannya. Secara teknis, tidak ada seorang pun di Eternal Immortal Domains yang pernah hidup lebih lama darinya. Dia jelas memiliki basis kultivasi dewa, tetapi umur panjangnya melampaui surga hingga tingkat yang konyol. Aku tidak dapat menentukan alasannya, bahkan setelah banyak penelitian. Petik 2 titik. Saat Pangeran File melakukan perkenalannya, Bai Xiaochun melihat sekeliling pada reaksi dari para pembudidaya lain yang hadir. Mempertimbangkan bagaimana tidak ada yang tampak terkejut, jelas bahwa hobi Pangeran File ini bukan rahasia di dinasti File Emperor. Bai Xiaochun melihat kembali ke semua mayat, dan merasa seperti pikirannya berputar di luar kendali. Dengan rambut berdiri, dia menyela monolog antusias File Prince untuk mengatakan, aku mendapatkan tubuh ini dari orang tuaku, File Prince. Aku khawatir tidak ada kesepakatan yang dibuat. Aku baru sadar bahwa ada masalah penting yang harus aku perhatikan. Aku akan pergi sekarang. Petik 2 titik. Dengan itu, dia mulai mundur. Pangeran File segera mengerutkan kening dalam apa yang tampaknya menjadi ketidaksenangan yang signifikan. Menyortir dengan dingin, dia berkata, jika kamu tidak ingin melakukan perdagangan, Duta Besar Bai, tidak apa-apa. Tapi tidak perlu bertingkah seperti itu. Kita para pembudidaya seharusnya menentang surga. Tujuan kita dalam hidup adalah untuk mencapai dao abadi yang agung. Tubuh kedagingan hanyalah sebuah wadah untuk membawa jiwa ilahi para pembudidaya melalui sungai waktu. Perjalanan sepanjang sungai itu adalah perjalanan yang panjang dan menakutkan, dan penuh dengan bahaya. Jika kapal yang lebih baik tiba-tiba disajikan, orang harus mengambilnya. Itu adalah cara terbaik untuk meningkatkan peluang seseorang mencapai dao hebat itu. Kegigihan dan fokus dalam suara File Prince membuat Bai Xiaochun sedikit terpana, dan pada kenyataannya, beberapa dari apa yang dia katakan benar-benar masuk akal. Duta Besar Bai, sebagai seorang celestial,
kamu telah mengalami banyak hal. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak mengerti bagaimana kadang-kadang, perlu untuk mengganti tubuh kedagingan yang merupakan kapal kita dalam kehidupan. Hanya dengan cara itu kita dapat menghemat waktu dan mencapai tujuan akhir kita, Dao yang hebat itu. Sang pangeran keji jelas senang dengan seberapa dekat Bai Xiaochun mendengarkannya. Bagaimanapun, dia berbicara tentang daunnya, yang dia yakin sepenuhnya akan membawanya ke apa yang abadi. Memang benar bahwa tubuh kedaginganmu berasal dari ayah dan ibumu. Tetapi kamu harus menganggap tubuh itu hanya sebagai yang pertama dari banyak. Tubuh seperti benda ajaib. Duta Besar Bai, aku menolak untuk percaya bahwa kamu masih menggunakan benda-benda magis yang sama seperti yang kamu lakukan ketika pertama kali memasuki dunia kultivasi. Bai Xiaochun sedikit tersentak. Meskipun dia merasa dalam hatinya bahwa Pangeran File salah, dia berbicara dengan cara yang sangat menentukan sehingga sulit untuk menanyainya. Pangeran File tiba-tiba merobek pakaiannya, memperlihatkan sebuah tubuh, yang tampaknya telah dijahit bersama dari berbagai bagian tubuh lainnya. Duta Besar Bai, lihat ini. Lihat lengan kiriku. Itu berasal dari klan File Glory, dan memiliki kekuatan dingin yang menyeramkan. Dan tangan kananku berasal dari Clash Heaven Horde, dan dapat melepaskan kemampuan ilahi yang sangat mengejutkan. Aku mendapatkan kaki kiriku dari Fiend Killers, dan kaki kananku dari Dragon Heart. Dia disilangkan dengan bekas luka, pemandangan yang akan mengejutkan siapapun yang memandangnya. Bai Xiaochun benar-benar terguncang oleh apa yang dia dengar. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa orang aneh seperti ini bisa ada di dunia. Ayahnya mengizinkan semua ini, pikirnya. Rupanya, Pangeran File terbiasa dengan orang yang bereaksi dengan cara ini, dan bisa tahu persis apa yang dipikirkan Bai Xiaochun. Sambil tersenyum, dia berkata, Yang Mulia Kaisar-Kaisar jahat awalnya menentang Dao aku, tetapi setelah waktu yang cukup berlalu, dia berubah pikiran. Bahkan, dia menyetujuinya sekarang. Petik 2.